Kisah lengkap. Aku dan ibu mertua bertengkar, suami menamparku dan mengusirku. Tapi mereka tidak tahu, uang bulanan 20 juta rupiah dan villa mewah ini atas namaku. Malam itu adalah salah satu malam di puncak musim hujan Jakarta. Gerimis turun selembut jaring laba-laba, angin yang lembab menusuk kulit hingga terasa dingin. Kawasan perumahan mewah di BSD City, yang biasanya terang benderang, malam itu terasa sunyi dan dingin yang aneh. Seolah-olah seluruh rumah ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Aku Saraswati, biasa dipanggil Saras, sudah 3 tahun menjadi menantu di keluarga ini. Suamiku bernama Bagas, ia memiliki perusahaan sendiri. Orang luar melihatnya sebagai sosok yang sangat hebat dan sukses. Ibu mertuaku, Ibu Santi, mulutnya selalu berkata bahwa keluarga ini adalah keluarga yang tahu aturan dan tata krama. Tapi, tata krama versi beliau, di mana setiap tarikan napas pun harus meminta izin, adik iparku, Rani, beberapa tahun lebih muda dariku, pandai bicara, lihai bermanja-manja, dan juga lihai mengandalkan orang lain. Makan malam hari itu, aku memasak sop iga sapi dengan wortel dan kentang. Akhir-akhir ini, Bagas sering susah tidur, jadi kupikir masakan itu bisa menyegarkan dan mudah dimakan. Aku merebusnya dengan sangat lama, membuang semua buihnya, dan membumbuinya dengan ringan, persis seperti selera orang tua. Di meja makan sudah tersaji pepes ikan mas, acar timun wortel, dan sepiring lalapan dengan sambal terasi. Bukannya aku mau pamer, tapi sebagai menantu yang tinggal dengan orang tua, aku hanya berharap bisa menyajikan makanan yang enak, agar suasana rumah tangga tetap damai. Ibu Santi duduk di kepala meja, melirik semangkuk sop iga. Belum mencicipi, ia sudah menghela napas panjang. Kemudian, ia menyendok sedikit kuahnya, dan wajahnya langsung berkerut seolah baru saja menelan sesuatu yang mengerikan. Sop apa ini rasanya asin sekali, Saras. Aku segera berdiri, dengan suara lembut, "Loh, tadi Saras bumbui ringan kok, Bu. Atau mau Saras tambahkan sedikit air kaldu lagi biar pas dengan selera ibu?" Beliau tidak menjawab, hanya meletakkan sendoknya dengan keras. Suara logam yang beradu dengan mangkuk keramik terdengar nyaring, membuatku terkejut. Lalu, ia menatap lurus ke arahku, suaranya tidak tinggi tapi tajam. "Kamu ini jadi menantu, masak sop saja tidak becus. Kamu pikir kamu itu siapa?" Aku terdiam kaku. "Kalimat kamu pikir kamu itu siapa?" Sudah sering beliau ucapkan, bedanya malam ini terasa sedingin angin di luar. Rani, yang duduk di sampingnya sambil asyik bermain ponsel, mendengar itu dan mengangkat kepala. Bibirnya sedikit melengkung, seperti menahan tawa. Aku masih berusaha menjaga sopan santun. "Bu, Saras minta maaf kalau tidak sesuai selera ibu. Akan Saras buatkan yang baru sekarang juga." Tiba-tiba Ibu Santi menyemburkan kuah sop yang ada di mulutnya ke lantai. Sungguh, saat itu aku merasa seperti ditampar. Itu bukan lagi sekadar kritikan terhadap masakan, tapi penghinaan terhadap diriku. "Nah, lihat. Asin begini siapa yang bisa menelannya? Masak tidak becus, tapi sok-sopan terus." Beliau menggantung kalimatnya, lalu beralih ke topik lain seolah sudah dipersiapkan. "Kamu bisa tinggal di sini itu karena keluarga ini berbaik hati menampungmu. Memangnya apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga ini?" Aku mendengar itu dan rasanya sesak. Selama 3 tahun, aku sudah sering mendengar kalimat semacam itu, menumpang hidup, beruntung dinikahi. Tapi yang paling mengerikan adalah beliau mengatakannya tepat di depan suamiku, di depan adik iparku, seolah-olah aku ini hanya seorang pembantu, bukan istri atau menantu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingatkan diriku untuk bersabar demi kedamaian. Tapi ada suara lain di dalam hatiku yang berteriak, "Sampai kapan aku harus terus mengalah?" Tepat saat itu, pintu terbuka. Bagas masuk, bajunya sedikit basah karena gerimis. Ia melihat ke meja makan, lalu ke lantai yang basah. Wajah Ibu Santi langsung berubah. Begitu melihat Bagas, ia menghela napas dramatis, suaranya bergetar seolah baru saja dizalimi. "Bagas, lihat istrimu ini. Dia masak sop seasin air laut." Ibu tegur malah membantah. Aku menoleh ke arah Bagas. "Mas,
Aku tidak membantah. Aku hanya. Bagas tidak membiarkanku selesai. Ia menatapku dengan sorot mata hakim yang siap menjatuhkan vonis. Minta maaf sama ibu, sekarang. Ia melanjutkan. Di rumah ini, kalau ibu bicara, kamu dengarkan. Tidak perlu berdebat. Aku tertegun. Mas, kamu bahkan belum mencicipinya sudah menyuruhku minta maaf. Aku tahu aku memasaknya tidak asin. Coba dulu, baru bicara. Begitu kalimat itu selesai, rahang Bagas mengeras. Ada tipe pria yang tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh orang lain tunduk pada kemauan mereka. Ia melangkah maju, suaranya rendah tapi mengancam. Kamu sedang mengajariku harus bagaimana? Aku menggeleng. Aku hanya ingin kamu adil. Ibu Santi mendengus sinis. Adil. Menantu menuntut keadilan dari mertuanya. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat ada menantu kurang ajar sepertimu. Rani, saat itu baru meletakkan ponselnya, ikut menimpali dengan kalimat ringan namun menusuk. Mbak Saras, kalau ibu memberi masukan, ya didengarkan saja. Kenapa harus diperpanjang? Aku menatap Bagas, mencari sedikit saja pembelaan, bahkan setengah kalimat pun cukup. Tapi Bagas tidak melihat ke mangkuk sop, tidak melihat kebenaran. Ia hanya melihat ibunya yang tersakiti. Lalu, plak. Aku hanya sempat melihat kilatan cahaya di depan mataku, telingaku berdengung, pipi kiriku terasa panas terbakar. Tubuhku terhuyung, lututku menghantam lantai keramik yang dingin, bibirku pecah, rasa anyir darah menyebar di mulut, bercampur dengan aroma sop iga yang masih mengepul, menciptakan bau yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Ibu Santi berdiri di sana, sama sekali tidak terkejut. Beliau justru menyeringai, seperti seorang aktris yang baru saja mendapat pujian karena perannya yang berhasil. Bagas terengah-engah seolah baru saja melakukan hal yang benar, lalu melontarkan satu kata singkat. Pergi. Aku bertumpu pada tanganku untuk berdiri. Tanganku gemetar, bukan karena sakit, tapi karena hina. Aku menatap Bagas, lalu Ibu Santi, dan Rani, satu persatu. Saat itu, aku mengerti satu hal yang sederhana namun pahit. Di rumah ini, seberapapun enaknya masakanku, seberapapun besarnya kesabaranku, aku akan selalu menjadi pihak yang harus meminta maaf. Aku menyeka darah di bibirku dengan punggung tangan, lalu merapikan ujung bajuku secara refleks. Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena air mata saat itu terasa terlalu murah, tidak ada yang peduli. Aku berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik, aku pergi. Aku melangkah ke pintu, membukanya. Hujan gerimis langsung menerpa wajahku, dingin menusuk. Di belakangku, tidak ada yang menahan, tidak ada yang memanggil. Hanya ada suara piring dan sendok yang beradu, serta helaan napas puas Ibu Santi, seolah menjadi penutup bagi 3 tahun kesabaranku. Aku melangkah cepat keluar dari teras, gerimis menempel di rambutku. Sandal rumahku licin di atas paving block yang basah. Lampu-lampu kuning di kompleks perumahan mewah itu memantulkan cahaya di genangan air, indah tapi terasa sedih. Tempat yang mewah, tapi tanpa kehangatan. Aku tidak membawa jaket, tidak juga sempat mengambil ponsel. Di dalam saku hanya ada dompet tipis. Jantungku berdebar kencang, tapi kepalaku justru jernih luar biasa, seolah ada bagian dari diriku yang baru saja dipaksa untuk bangun. 3 tahun menjadi menantu, aku selalu percaya bahwa kesabaran akan membawa kedamaian. Aku selalu bersikap lembut, merendahkan suaraku agar rumah tangga tentram. Ibu Santi yang sulit, aku yakinkan diriku bahwa orang tua memang begitu. Bagas yang temperamental, aku katakan pada diriku bahwa pria punya tekanan pekerjaan. Rani yang manja, aku anggap dia masih muda. Aku menelan semua alasan dan semua rasa sakit. Tapi semakin aku menelan, semakin mereka terbiasa. Pernah sekali ibu mertua sakit, aku begadang semalaman di rumah sakit, mengganti kompresnya, berlari membelikan bubur panas. Paginya, beliau hanya berkata, menantu memang sudah seharusnya begitu. Aku hanya tersenyum getir. Pernah juga Bagas pulang dengan wajah muram, mengatakan perusahaannya sedang kesulitan arus kas. Aku diam-diam membantunya dengan sejumlah uang, berpesan pada pihak bank
agar mencatatkannya sedemikian rupa agar harga diri Bagas terjaga. Setelah masalahnya selesai, Bagas memelukku dan menyebutku pendukung terbaiknya. Tapi di depan ibunya, ia bercerita seolah-olah ia berhasil menyelesaikannya sendiri. Aku mendengar, dan hanya bisa diam. Angin dingin menerpa, aku memeluk diriku sendiri. Pipi ini masih terasa panas, bibirku perih. Tapi rasa sakit itu justru menyadarkanku, aku tidak boleh tumbang di sini. Di kompleks perumahan yang menganggapku hanya seorang penumpang. Di pos keamanan, lampu menyala terang. Pak Satpam tua sedang duduk minum teh panas. Melihatku, ia berdiri, suaranya khawatir. Bu Saras, malam-malam begini, hujan pula, mau kemana? Aku berusaha menjaga suaraku agar terdengar normal. Pak, boleh saya pinjam telepon sebentar? Saya lupa bawa ponsel. Bapak itu menatapku sekilas, tidak bertanya lebih lanjut. Ia memberikan ponselnya, lalu mengambil jas hujan tipis yang tergantung. Pakai ini dulu, Bu. Dingin sekali. Aku mengenakan jas hujan itu, menekan nomor dengan tangan gemetar. Aku menatap tanganku, yang satu masih berbau sabun cuci piring, yang satu lagi basah oleh butiran hujan dingin. Aku dulu berpikir, asalkan aku rajin, keluarga akan menghargaiku. Tapi malam ini aku sadar, rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa diminta-minta. Orang yang akan kutelepon ini sudah lama tidak kuhubungi, hanya karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri di rumah suamiku. Pak Karto, ini Saras. Di seberang sana hening sejenak, lalu suaranya terdengar siaga. Nyonya Saras, sekarang Nyonya di mana? Saya di gerbang utama BSD, Pak. Bisa tolong jemput saya? Saya harus pulang ke tempat yang aman. Pak Karto menjawab singkat. Tetap di situ, Nyonya. Saya segera ke sana. Aku mengembalikan ponsel pada Pak Satpam, menunduk berterima kasih. Bapak itu menghela napas pelan. Sabar itu ada batasnya, Bu. Kalau terlalu diinjak, nanti mereka naik kepala. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Di dalam hatiku, seutas tali yang tegang selama 3 tahun baru saja putus agar aku tidak lagi terikat. Aku berdiri di bawah atap pos, menatap jalanan kompleks yang sepi. Aku tiba-tiba merasa asing dengan hidupku sendiri. Selama ini aku tinggal di rumah itu dan mengira aku adalah bagian darinya. Ternyata, yang menjadi milikku hanyalah tanggung jawab. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti. Kaca mobil turun, aku melihat Pak Karto, rambutnya sudah memutih, tapi tatapan matanya masih setegas dulu. Ia membukakan pintu belakang. Silakan masuk, Nyonya. Aku masuk. Hawa hangat dari AC menyelimutiku seperti selimut. Pak Karto memberiku sebotol air hangat dan tisu, tidak bertanya macam-macam. Karanya yang diam itu justru hampir membuatku menangis, tapi aku menggigit bibirku, menahannya. Air mata tidak akan membantu apa-apa sekarang. Aku menyeka wajahku, suaraku serak. Pak, saya minta tolong satu hal. Silakan, Nyonya. Mulai bulan ini, hentikan transfer dana rutin ke rekening mereka. Dan tolong bantu saya periksa kembali semua dokumen tagihan di rumah itu. Listrik, air, internet, atas nama siapa. Saya ingin semuanya diproses sesuai prosedur. Pak Karto mengangguk pelan. Baik, Nyonya. Jika Nyonya sudah memutuskan, saya akan laksanakan. Mobil mulai berjalan. Melalui kaca spion, gerbang kompleks perumahan itu perlahan menjauh, seperti sepotong kehidupan yang ditarik paksa dariku. Aku belum merasa lega, tapi aku tahu, mulai detik ini, aku tidak akan lagi meminta-minta hak untuk dihormati. Mobil berhenti, Pak Karto membukakan pintu dan memayungiku masuk ke lobi. Aku tidak langsung pulang ke rumah orang tuaku. Menelepon mereka tengah malam hanya akan membuat mereka khawatir. Aku memilih sebuah apartemen servis milik keluargaku yang biasa digunakan untuk urusan mendadak. Bersih, tenang, dan aman. Masuk ke kamar, aku berganti pakaian, mencuci muka. Air hangat yang menyentuh pipi kiriku terasa sedikit perih. Aku menatap cermin cukup lama. Bekas merah tamparan itu masih terlihat, bibirku masih bengkak. Aku tidak mengasihani diri sendiri. Aku hanya melihat satu hal dengan jelas.
Jika hari ini aku masih menunduk, besok tamparan itu akan menjadi kebiasaan. Pak Karto bertanya dari luar. Nyonya perlu saya panggilkan dokter? Aku menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Saya butuh dokumen. Dokumen apa, Nyonya? Dokumen kepemilikan rumah, tagihan-tagihan layanan, dan rekening koran transfer selama beberapa tahun terakhir. Saya ingin semuanya jelas. Pak Karto mengangguk. Saya ambilkan sekarang. Ia bekerja cepat dan efisien, seperti caranya mengabdi pada keluargaku selama puluhan tahun. Tidak bertanya mengapa, hanya bertanya apa yang dibutuhkan. Aku duduk di meja, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor kedua malam itu. Mas Rian, ini Saras. Di seberang sana hening sejenak, lalu suaranya langsung terdengar waspada. Saras, ada apa malam-malam begini? Aku butuh bantuan hukum dari Mas, sekarang juga. Aku mau meninjau kembali semua aset pribadi sebelum menikah, dan aku mau menghentikan beberapa surat kuasa keuangan. Mas Rian tidak bertanya soal urusan pribadi, hanya fokus pada pekerjaannya. Kamu di mana sekarang? Aset yang dimaksud villa di BSD itu, kan? Benar. Aku akan kirimkan kode berkasnya. Besok pagi tolong perintahkan orang untuk memeriksa seluruh status kepemilikan, tagihan layanan, dan kontrak pengelolaan kawasan. Aku ingin semuanya sesuai hukum. Baik. Kamu tenang saja. Selama kita benar, kita tidak perlu takut. Yang penting, semua dokumen ada di tangan kita. Mendengar kalimatnya, punggungku terasa lebih tegak. Benar, aku tidak perlu menang dengan air mata. Aku hanya perlu menjadi benar. Aku meneruskan folder yang sudah kusimpan sebelumnya ke email Mas Rian. Orang tuaku sudah berbisnis selama bertahun-tahun, mereka selalu mengajariku satu hal. Sayang pada siapapun boleh, tapi dokumen harus jelas. Saat aku menikah dengan Bagas, aku sempat merasa sedikit aneh karena orang tuaku bersikeras agar aku menandatangani berbagai macam perjanjian hibah dan surat pernyataan aset pribadi. Saat itu aku berpikir mereka terlalu berhati-hati. Sekarang aku baru paham, itu bukan curiga, itu adalah cara mereka menyayangi anak dengan kepala dingin. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Karto kembali, meletakkan setumpuk map dan sebuah laptop di atas meja. Silakan diperiksa, Nyonya. Ini salinan sertifikat rumah, akta hibah, faktur pembelian perabotan utama, dan kontrak layanan dengan pengelola kawasan. Semuanya atas nama Nyonya. Aku membuka setiap halaman, bukan untuk pamer pada diri sendiri, tapi untuk memastikan bahwa aku sedang berdiri di atas tanahku sendiri. Cap-cap merah, tulisan-tulisan yang jelas, biasanya terlihat membosankan. Tapi saat ini terasa seperti baju zirah. Aku membuka rekening koran. Menggulir ke bawah melihat riwayat transfer yang rutin selama 3 tahun. Setiap bulan, aku selalu mentransfer uang bakti sebesar 20 juta rupiah ke rekening Ibu Santi. Tepat pada tanggal 5 setiap bulannya. Aku bahkan meminta bank menuliskan keterangan transfer sedemikian rupa sehingga seolah-olah Bagas yang memberikannya. Aku melakukannya demi menjaga harga diri suamiku, berpikir bahwa pria yang merasa harga dirinya terjaga akan lebih tenang dan tidak mudah marah. Sekarang kalau diingat lagi, aku hanya ingin tertawa getir. Orang yang menerima uangku justru menyebutku menumpang. Benar kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Bedanya, susu itu aku yang beli. Aku mengklik bagian otorisasi transfer rutin. Jari-jariku berhenti sejenak. Itu adalah momen di mana aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku bertindak terlalu jauh? Tapi kemudian, bayangan tamparan itu muncul lagi, dan kata pergi menggema di kepalaku. Aku menekan tombol batalkan. Layar menampilkan konfirmasi, aku memasukkan kode. Selesai. Rasanya ringan, seperti baru saja mencabut duri dari daging. Tidak sakit lagi, hanya terasa kosong. Aku melanjutkan ke aplikasi bank yang lain, meminta pemblokiran seluruh kartu kredit tambahan dan kuasa belanja yang terhubung dengan rekening utamaku. Petugas bank mengkonfirmasi dengan sopan, prosesnya cepat, semuanya berlangsung rapi, tanpa bentakan, tanpa makian. Tapi aku tahu, di sisi sana, ini akan menjadi alarm yang berbunyi sangat kencang. Pak Karto bertanya, listrik, air,
dan internet, Nyonya mau diproses sekarang juga? Jangan terburu-buru. Lakukan sesuai prosedur. Besok setelah Mas Rian mengkonfirmasi semuanya, baru kita kirimkan permintaan resmi ke pihak pengelola. Aku tidak mau ada yang bilang aku bertindak sembarangan. Pak Karto menatapku, tatapannya campur aduk antara iba dan kagum. Nyonya sudah berubah. Aku bersandar di kursi, berkata pelan. Bukan saya yang berubah, Pak. Saya hanya berhenti membohongi diri sendiri. Menjelang pagi, aku membuka aplikasi CCTV dari jauh. Aku tidak menonton untuk mengintai. Aku menonton untuk tahu di tengah orang seperti apa aku pernah hidup. Di dapur, lampu masih menyala. Bagas mondar-mandir, gelisah. Ibu Santi duduk bersedekap, mulutnya terus bicara. Rani hanya asyik dengan ponselnya seolah kebakaran di rumah pun tidak ada urusannya. Tidak ada yang membahas bagaimana aku pergi di tengah hujan, tidak ada yang bertanya apakah aku kesakitan. Mereka hanya sibuk memikirkan apakah besok Saras akan pulang untuk memasak. Aku mematikan layar. Tenggorokanku terasa tercekat, tapi aku tidak menangis. Orang bilang nasib seorang wanita ditentukan oleh suaminya. Aku tidak tahu itu benar atau salah, tapi aku tahu satu hal. Nasib seorang wanita juga ditentukan oleh keberaniannya untuk mempertahankan harga dirinya. Aku berdiri dan membuka tirai. Di luar, gerimis masih turun. Aku menuang segelas air hangat, meminumnya perlahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tidak lagi perlu menunggu izin dari siapapun untuk merasa damai. Pagi harinya, udara masih dingin. Jenis dingin yang tidak disertai hujan lebat, tapi menyelinap pelan melalui celah jendela. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, bersiap-siap untuk bekerja. Tidak ada yang menyuruhku, tidak ada yang memanggilku ke dapur. Kamar itu begitu sunyi sampai aku bisa mendengar suara napas dari pendingin ruangan. Aku tidak kembali ke BSD. Aku langsung menuju kantor pusat Nusantara Group. Perasaan saat melangkah masuk ke lobi kaca yang berkilauan, para staf yang membungkuk dan menyapa, "Selamat pagi, Bu Saras," membuatku sedikit tertegun. Bukan karena bangga, tapi karena teringat ada hari-hari di mana aku mencuci piring di rumah mertua, dan dipanggil tanpa embel-embel apapun, seperti seorang pembantu. Orang yang sama, hanya lingkungan yang berbeda, dan perlakuan yang diterima sudah seperti langit dan bumi. Aku mengadakan rapat singkat dengan asistenku, menandatangani beberapa dokumen. Pikiranku bekerja lancar seperti mesin, tapi di dalam hati aku menyisakan satu sudut kecil untuk menunggu informasi dari Pak Karto dan Mas Rian. Aku tidak perlu mendengar mereka menderita, aku hanya perlu tahu semuanya berjalan sesuai hukum, sesuai ritme. Tepat pukul 08.45. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Karto, singkat saja. Pihak sana sedang menunggu transferan masuk, Nyonya. Aku membaca pesan itu lalu meletakkan ponselku. Tiba-tiba aku teringat, selama 3 tahun ini, setiap tanggal 5, Ibu Santi selalu berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia akan duduk di ruang tamu, meletakkan ponselnya di meja seolah itu adalah bel kekuasaan. Tepat pukul 09.00. Ia akan tersenyum puas, lalu menelepon beberapa temannya untuk pamer. Anakku sayang sekali sama ibunya. Setiap bulan selalu memberi uang. Pernah aku mendengarnya, dan aku hanya bisa berpaling karena takut Bagas merasa tidak enak. Dulu aku berpikir, menjaga harga diri suami berarti menjaga kedamaian rumah. Tapi hidup memang aneh. Ada orang yang harga dirinya kita jaga, justru merasa punya hak untuk menginjak-injak kepala kita. Pukul 08.058. Asistenku menawariku kopi. Aku menyesapnya tanpa merasakan apa-apa. Tepat pukul 09.00. Aku melihat jam, lalu menatap layar ponselku seolah menunggu notifikasi yang tak terlihat, tidak ada yang muncul. Tentu saja, karena aku sudah membatalkan perintah transfer sejak semalam. Tapi di tempat lain, aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana rasanya saat tidak ada apa-apa itu terjadi. Sekitar pukul 09.05, Pak Karto mengirim pesan lagi. Ibu Santi mulai kesal, sedang menelepon Bagas. Aku tidak butuh gambaran lebih.
Aku sudah terlalu hafal suara Ibu Santi saat tidak senang. Tidak langsung berteriak, tapi menekan setiap kata, membuat pendengarnya merasa bersalah. Aku membuka kamera, bukan untuk mengintai, tapi untuk merekam fakta. Layar menampilkan ruang tamu di BSD. Ibu Santi duduk tegak, kedua tangannya bersedekap. Bagas berdiri di dekat jendela, terus-menerus menekan ponselnya lalu menurunkannya lagi. Ibu Santi berkata, mulutnya tidak tersenyum, matanya juga tidak. Bagas, coba kamu cek lagi. Sudah jam segini, kok ibu belum terima notifikasi? Bagas berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Mungkin banknya lagi lambat, Bu. Biar aku telepon bagian keuangan. Ibu Santi mendengus. Lambat apanya? Setiap bulan selalu tepat waktu. Jangan bilang perusahaanmu kehabisan uang. Ya, Rani turun dari lantai atas. Rambutnya masih acak-acakan. Sambil menguap, ia berkata, Bu, mungkin Mbak Saras lupa transfer. Dia kan pelupa. Mendengar itu, aku hampir tertawa. Aku yang pelupa? Jika aku lupa, mungkin seisi rumah itu sudah kelaparan. Tapi sudahlah. Biarkan mereka percaya apa yang ingin mereka percaya. Asalkan kebenaran bisa bicara dengan sendirinya. Bagas menelepon bagian keuangan. Aku tidak mendengar apa yang dikatakan di seberang sana, tapi aku melihat wajah Bagas perlahan berubah, dari kesal menjadi bingung, lalu pucat. Bagas berkata ke telepon, suaranya meninggi. Kenapa bukan uang perusahaan? Kamu bilang apa? Ibu Santi mendengar kata bukan, langsung berdiri. Bukan uang perusahaan bagaimana, lalu uang dari mana? Bagas menutup mikrofon ponselnya dan menatap ibunya, mulutnya bergerak-gerak seperti kesulitan menelan. Biar aku tanya lebih jelas. Aku melihat adegan itu dengan hati yang tenang dan dingin. Karena aku tahu, saat mereka akan menyentuh kebenaran, mereka akan merasakan sakit yang paling dalam. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan ilusi bahwa mereka adalah sang pemberi. Beberapa menit kemudian, Bagas menutup telepon. Ia berdiri terpaku seperti baru saja disiram air dingin. Ibu Santi tidak sabar, memukul meja. Apa katanya? Bagas menjawab dengan suara rendah, uang itu tidak berasal dari rekening perusahaan. Bagian keuangan bilang, uang yang ditransfer selama ini berasal dari rekening pribadi Saras. Udara di ruangan itu seolah tersedot habis. Ibu Santi ternganga, matanya berkedip-kedip. Rani tertegun, ponsel di tangannya jatuh ke sofa tanpa disadari. Ibu Santi tergagap. Kamu bilang apa? Saras yang transfer? Lalu keterangan dari Bagas untuk ibu itu? Bagas tersenyum kaku, senyum orang yang harga dirinya baru saja ditampar. Keterangan itu Saras yang tulis. Mungkin untuk menjaga mukaku. Ibu Santi seperti baru saja ditarik paksa selubung dari matanya. Ia menoleh pada Bagas. Suaranya meninggi, campuran antara marah dan takut. Jadi selama ini ibu pamer kemana-mana kalau kamu yang memberi, ternyata itu uangnya? Bagas, kamu ini jadi suami bagaimana? Wajah Bagas memerah, urat lehernya menonjol. Ia ingin membantah, tapi mau membantah apa? Mengatakan bahwa ia tidak tahu? Tidak tahu tapi tetap senang menerima pujian, tetap diam mendengarkan ibunya pamer, tetap membiarkan istrinya menanggung beban. Rani saat itu baru ikut bicara, suaranya mengecil. Mas, jadi Mbak Saras benar-benar menghentikannya? Bagas berteriak, seolah untuk menutupi rasa malunya. Diam. Ibu Santi mendesis. Dia berani memutus uang ibu? Dia itu menantu, dia harus berbakti. Aku mendengar kata berbakti dan rasanya getir. Orang sering menggunakan moralitas sebagai cambuk. Tapi mereka lupa, moralitas bukanlah alasan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Aku hanya ingin mereka bertanya pada diri sendiri satu hal, jika aku masih di sana, apakah mereka akan menganggapku sebagai anggota keluarga, atau hanya sebagai dompet berjalan? Bagas mulai meneleponku berulang kali. Aku melihat layar ponselku menyala dengan namanya, lalu mati. Menyala lagi, lalu mati. Aku tidak mengangkatnya. Bukan karena aku ingin menyiksanya,
Tapi karena aku paham, jika aku mengangkat telepon saat ini, mereka tidak akan mengucapkan kata maaf. Mereka akan menuntut hak mereka kembali. Aku mematikan kamera. Di kantorku, aku berdiri, merapikan lengan bajuku, memperbaiki jam tanganku. Sebuah gerakan kecil, tapi aku merasa seperti baru saja menata kembali hidupku. Orang bilang, sesal kemudian tiada berguna. Tapi ada keluarga yang bukan hanya menyesal kemudian, tapi setelah kehilangan segalanya, baru sadar siapa yang selama ini membangunnya. Aku kembali duduk dan melanjutkan pekerjaanku. Di luar, langit masih kelabu, tapi di dalam hatiku, sesuatu telah menjadi terang. Bukan harapan untuk mereka, tapi kejelasan untuk diriku sendiri. Menjelang siang, Mas Rian mengirim pesan singkat. Berkas lengkap. Kirimkan permintaan ke pihak pengelola sesuai format. Pihak kami bisa ikut stempel. Aku hanya menjawab baik, lalu meneruskannya ke Pak Karto. Aku tidak merasa hebat, juga tidak merasa jahat. Aku hanya merasa, segala sesuatu harus jelas. Jika mereka tega menamparku dan mengusirku di tengah malam hujan, maka aku juga tidak bisa lagi bertindak berdasarkan perasaan, agar mereka tidak punya alasan untuk menyebutku wanita pendendam atau bertindak sembarangan. Pak Karto menelepon, suaranya tegas. Nyonya tenang saja. Permintaan penghentian layanan atas nama pemilik sah sudah dikirim. Pihak pengelola sudah mengkonfirmasi dan akan melaksanakannya sesuai prosedur. Aku meletakkan ponsel, menatap keluar jendela kaca. Jakarta di musim hujan, langitnya muram dan sendu. Tiba-tiba aku teringat pepatah lama, rumah bocor dari atapnya. Tapi ada rumah yang bukan hanya bocor, tapi juga sengaja memotong tiang penyangganya sendiri. Sekitar awal sore, aku menyalakan kamera selama beberapa menit. Aku tidak menonton lama, hanya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diizinkan oleh dokumen. Di dalam villa di BSD, Ibu Santi duduk di tengah ruang tamu, wajahnya memerah, mengipas-ngipas tapi tetap terlihat gerah. Bagas mondar-mandir, terus-menerus menekan ponsel. Rani berdiri di depan cermin, memoles ulang lipstiknya, sambil cemberut seolah akan terlambat untuk sebuah janji. Ibu Santi membentak, "Bagas, telepon dia. Kamu itu suaminya. Masa dia berani memutus uang ibu? Kamu tidak bisa mengaturnya?" Bagas menggertakkan gigi. "Ibu tenang dulu. Biar aku bicara." Rani melirik mereka berdua lalu menyela, suaranya manja tapi tajam. "Mas, nanti sore aku ada janji. Transferin uang dong, teman-temanku sudah menunggu." Bagas berbalik cepat. "Jam segini kamu masih mikir jalan-jalan?" Rani cemberut. "Kan aku tidak punya penghasilan. Aku sudah terbiasa begini. Kalau Mas tidak transfer, aku pakai apa?" Kalimat "sudah terbiasa begini" terdengar ringan, tapi menampar wajah seseorang yang sedang berusaha menjadi tiang penyangga dengan tiang yang keropos. Aku melihatnya dan tiba-tiba ingin tertawa. Keluarga itu selama ini beroperasi seperti mesin penghabis uang. Saat ada uang, semua orang baik. Saat uang tidak ada, barulah sifat asli mereka keluar. Tepat saat itu, terdengar suara tit, tit, dari ponsel Bagas. Ia sedang mencoba menggunakan kartu kreditnya, mungkin untuk memesan sesuatu atau membayar tagihan. Layar menampilkan transaksi ditolak. Bagas tertegun sejenak, lalu mencoba lagi. Tetap ditolak. Ibu Santi menyipitkan mata. "Kartu platinummu mana? Pakai itu." Bagas menelan ludah, berusaha menjaga suaranya. "Mungkin ada gangguan dari bank. Aku tahu itu bukan gangguan. Kartu tambahan atas namaku sudah kublokir. Aku tidak perlu mengingatkan mereka, karena kenyataan akan mengingatkan mereka dengan cara yang paling kejam." Rani merebut ponsel Bagas. Melihat layar, lalu ternganga. "Loh, kok kartuku di toko tadi juga ditolak? Bukannya kartu Mas limitnya besar?" Bagas merebut kembali ponselnya. "Diam kamu." Ibu Santi mulai panik, dengan gaya yang campur aduk antara takut dan berusaha tetap terlihat berkuasa. "Tidak ada uang, lalu bisnis apa?" "Bagas, jangan bilang kamu membiarkan perempuan menguasai semuanya." Wajah Bagas memerah, tapi sebelum sempat membantah,
Lampu di rumah tiba-tiba berkedip, lalu padam total. Bersamaan dengan itu, suara pembersih udara hening, AC mati. Ruangan itu seolah kehilangan seluruh kehangatannya. Ibu Santi melompat berdiri. Mati lampu? Bagas berlari ke panel listrik, menekan-nekan saklar, tapi tidak menyala. Ia mengambil ponsel, menelepon bagian manajemen gedung. Cepat, rumah saya mati listrik, tolong periksa sekarang. Beberapa saat kemudian, Bagas menerima telepon. Aku tidak mendengar jelas apa yang dikatakan, hanya melihat wajah Bagas semakin pucat. Ia berbalik menatap ibunya, matanya berkedip-kedip tak percaya. Ibu Santi membentak, apa katanya? Bagas berkata dengan suara serak, mereka bilang, layanan dihentikan atas permintaan pemilik sah. Suasana menjadi sangat pekat. Ibu Santi tertegun, lalu menggertakkan gigi. Pemilik sah siapa? Bagas tidak mau mengatakannya, tapi tidak bisa menghindar. Saraswati. Ibu Santi seperti disiram bensin. Dia berani. Dia itu menantu. Berani-beraninya mematikan listrik dan air di rumah ini? Dia anggap ibu mertuanya ini apa? Aku mendengar kata menantu dan rasanya ironis. Saat butuh aku memasak dan membersihkan rumah, mereka memanggilku menantu. Saat menamparku dan mengusirku, mereka menganggapku orang asing. Ternyata status di keluarga itu hanya seperti baju, dipakai saat butuh, dilepas saat tidak suka. Belum sempat tenang, air di keran wastafel melemah, lalu hanya menetes. Rani berteriak, aduh, Bu, airnya juga mati. Aku belum selesai cuci muka. Ibu Santi menoleh pada Bagas, suaranya seperti memberi perintah. Kamu temui pihak manajemen. Bilang kamu itu suaminya, kamu harus punya suara. Bagas mengenakan sandalnya dan berlari keluar, begitu terburu-buru, sampai hampir terpeleset. Seorang pria yang terbiasa duduk di kursi utama di rumah, sekarang berlari seperti dikejar utang. Aku melihat adegan itu tanpa rasa puas. Aku hanya melihat bahwa apa yang disebut posisi Bagas ternyata dibangun di atas keheninganku. Aku diam, ia berdiri. Aku berdiri, ia goyah. Beberapa menit kemudian, Bagas kembali, masih memegang ponsel. Ia berteriak seolah untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mereka bilang hanya akan berurusan dengan orang yang namanya tercantum di kontrak atau kuasa hukum yang memiliki surat kuasa. Rani tersenyum sinis. Mas kan tidak punya nama di surat apapun, kalimat itu seperti pisau. Bagas berbalik menatap adiknya, matanya merah. Kamu bicara sekali lagi, aku usir kamu dari sini. Rani diam, tapi bibirnya masih cemberut. Tipe orang yang terbiasa dimanja, dan baru pertama kali menghadapi kesulitan. Ibu Santi dengan cepat mengubah taktik. Tadi masih memaki. Sekarang suaranya melunak. Bagas, coba telepon dia. Bicara baik-baik. Bilang ibu sudah tua, jangan keterlaluan. Nanti ditertawakan orang. Aku mendengar kata ditertawakan orang dan menghela napas. Yang paling ditakutinya tetaplah harga diri. Bukan kesehatan. Bukan moral. Tapi mulut orang lain. Aku mematikan kamera. Di kantorku, aku membuka jadwal kerja, menandatangani beberapa dokumen lagi. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku tidak menjawab panggilan-panggilan dari Bagas. Aku tidak menghindar. Aku hanya tidak lagi punya kebiasaan menjelaskan pada orang yang pernah mengangkat tangan padaku. Aku sudah terlalu lama bersikap lembut, sampai mereka mengira aku adalah tali yang bisa diinjak sesuka hati. Sekarang aku hanya melakukan satu hal sederhana. Mengikat kembali simpul di tempat yang benar, tidak lebih, tidak kurang. Sore harinya, saat aku sedang rapat, ponselku bergetar. Pesan dari Mas Rian. Tim kami sudah di lokasi, akan dibuatkan berita acara lengkap. Aku hanya membaca lalu menyimpan ponsel. Aku tidak meminta belas kasihan, juga tidak butuh saksi. Aku hanya butuh semuanya berjalan sesuai prosedur, agar di kemudian hari tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta. Di akhir rapat, aku membuka kamera selama beberapa menit. Pemandangan di depan villa terlihat jelas. Langit masih gerimis, jalanan basah, lampu kuning memantul seperti cermin tipis. Mas Rian berdiri bersama seorang jurusita, berpakaian rapi,
Di samping mereka ada perwakilan dari manajemen kawasan. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mengancam, hanya kalimat-kalimat formal dan profesional. Bel pintu berbunyi. Ibu Santi muncul, mengenakan jubah tidur, wajahnya keras seolah sedang menyambut tamu penting. Melihat Mas Rian, ia mengerutkan kening. "Kalian siapa? Berdiri di depan rumah saya seenaknya." Mas Rian menunjukkan kartu advokatnya, suaranya jelas. "Kami adalah kuasa hukum yang sah dari Ibu Saraswati. Hari ini kami datang untuk menyampaikan surat pemberitahuan pengosongan dan permintaan serah terima aset." Ibu Santi terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Loh, menantuku main-main begini? Rumah ini rumah anakku." Jurusita membuka berkas dan membacakan dengan lantang setiap barisnya. Aku melihatnya dan merasa aneh. Bertahun-tahun aku bicara di rumah itu, tidak ada yang mendengar. Hari ini, beberapa baris tulisan di atas kertas yang dibacakan justru membuat mereka diam. Bagas berlari keluar, penampilannya jauh dari citra pemilik rumah. Rambutnya sedikit acak-acakan, kemejanya kusut. "Mas Rian, ini sudah keterlaluan. Ini masalah keluarga. Kami akan bicara dengan Saras." Mas Rian tidak menanggapi dengan emosi, hanya menyerahkan dokumen. "Pak Bagas, saya bekerja sesuai hukum. Jika Anda ingin berdiskusi, silakan melalui surat resmi atau kuasa hukum Anda." Ibu Santi merebut surat itu, membacanya sekilas, lalu berteriak. "Apa ini, 24 jam? Kalian punya hak apa mengusir kami dari rumah ini?" Perwakilan manajemen yang berdiri di sampingnya berkata pelan tapi tegas. "Mohon maaf, Bu. Ini adalah permintaan dari pemilik sah. Kami hanya menjalankan sesuai kontrak." Mendengar kata pemilik sah, Ibu Santi seperti tersengat. Ia menerjang surat pemberitahuan yang baru saja ditempel di gerbang, mencoba merobeknya. Aku melihat dengan jelas, surat itu sudah dilaminasi plastik dan direkatkan dengan lem industri. Ia merobeknya dengan kuat, hanya membuat kukunya patah. Ia mencakar, menarik, tapi sia-sia. "Kurang ajar. Menantu macam apa main cara begini?" Ibu Santi berteriak sambil terus berusaha. Para tetangga mulai keluar. Awalnya hanya satu orang mengintip, lalu bertambah lagi. Bisik-bisik terdengar seperti angin. "Loh, ada apa itu? Sita aset? Pemiliknya menantunya, ya? Selama ini kan dia pamer ini rumah anaknya." Aku mendengar kalimat-kalimat itu tanpa rasa puas. Aku hanya merasa, kebenaran itu seperti air, dibendung bagaimanapun akan selalu menemukan jalan untuk mengalir. Bagas berdiri di sampingnya, wajahnya memerah karena malu. Ia melihat kerumunan tetangga, lalu ibunya yang sedang merusak surat pemberitahuan seperti orang kehilangan kendali. Ia begitu malu sampai tidak tahu harus berbuat apa. "Sudah, Bu, masuk ke dalam." Bagas menarik tangan ibunya. Ibu Santi menepisnya, menunjuk lurus ke wajah Bagas. "Lihat kan? Ini semua karena kamu menikahi perempuan macam itu, sampai dia bisa menginjak-injak kepala kita." Bagas menggertakkan gigi, suaranya campuran antara kesal dan takut. "Ibu diam, kita sedang di jalan." Ibu Santi langsung menangis, tapi tangisan yang meraung-raung agar orang lain melihat. "Ya Tuhan, aku sudah tua diperlakukan begini. Semuanya, lihatlah." Rani berlari keluar. Melihat surat itu lalu melihat para tetangga, wajahnya pucat. Dia yang terbiasa tampil mewah, sekarang berdiri di tengah kerumunan seperti baru saja dilucuti. Rani menarik tangan Bagas dan berbisik, "Mas, malu sekali. Bagaimana ini?" Bagas tidak menjawab, hanya masuk kembali ke dalam rumah seperti orang yang terpojok. Aku melihatnya menggeledah laci, lemari, tergesa-gesa seperti mencari pelampung. Ibu Santi masih berusaha merobek surat itu. Mas Rian berdiri diam, tidak berdebat. Jurusita membuat berita acara, mencatat reaksi, mengambil foto. Semua itu kelak akan menjadi benteng hukum yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum memutarbalikkan cerita. Beberapa saat kemudian, Mas Rian berkata dengan jelas, "Pemberitahuan sudah kami sampaikan secara sah. Batas waktu 24 jam dihitung dari sekarang. Mohon keluarga bersiap untuk serah terima. Jika tidak,
Kami akan melakukan pengosongan paksa sesuai peraturan. Bagas keluar lagi, wajahnya pucat, berusaha menjaga suaranya. Saya akan telepon Saras. Saya akan bicara dengannya. Mas Rian mengangguk. Anda berhak menelepon, tapi keputusan ada di tangan pemilik. Bagas mengambil ponsel dan menekan nomorku. Aku tetap tidak mengangkat. Tapi kali ini, ia tidak hanya menelepon. Ia mengirim pesan. Kamera tidak menampilkan isinya, tapi aku bisa menebak gaya bahasanya, campuran antara mengancam dan memohon. Aku mematikan kamera. Aku tidak mau melihat lebih lama. Bukan karena takut luluh, tapi karena aku paham, jika aku terus menonton adegan itu, aku akan terseret kembali ke dalam lingkaran emosi lama. Lingkaran emosi yang sering digunakan untuk mengikat wanita dengan dua kata, demi keluarga. Teleponku bergetar lagi, kali ini dari Pak Karto. Nyonya, Bagas sedang membongkar brankas. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tahu brankas itu. Bagas pernah pamer itu adalah rahasia keluarga, hanya dia yang tahu kodenya. Tapi ada rahasia yang ketika terdesak, orang akan membukanya sendiri dan melihat di mana posisi mereka sebenarnya. Aku tidak membalas apa-apa, hanya mencatat waktunya di agenda, menjaga semuanya sesuai urutan. Karena mulai sekarang, cerita ini bukan lagi perdebatan di dapur, ini adalah runtuhnya sebuah kekuasaan palsu yang dibangun di atas kesabaranku. Saat sedang memproses pekerjaan, Pak Karto menelepon lagi. Suaranya tidak terburu-buru, tapi jelas. Nyonya, Bagas sudah berhasil membuka brankasnya. Aku tidak bertanya bagaimana. Karena aku sudah bisa menebak, manusia, saat masih punya pilihan, akan menjaga gengsi. Tapi saat terpojok, gengsi menjadi baju sempit yang harus dilepas. Aku hanya berkata, Bapak tolong pantau terus. Jika ada perkembangan, laporkan pada Mas Rian. Aku meletakkan telepon, jariku mengetuk-netuk meja. Bukan karena gugup, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri, jangan biarkan emosi menuntunmu. Saat paling lemah adalah saat paling mudah untuk luluh, dan luluh pada orang yang salah akan menderita seumur hidup. Aku membuka kamera, kali ini bukan untuk melihat drama di depan gerbang, tapi untuk melihat bagaimana mereka menghadapi kebenaran. Di ruang kerja Bagas, brankas terbuka lebar. Bagas duduk di lantai, menarik keluar tumpukan dokumen. Matanya bergerak liar. Ibu Santi berdiri di belakangnya, terengah-engah, tangannya mencengkeram bahu putranya seolah takut ia jatuh. Rani berdiri di sudut, memeluk ponsel tapi tidak lagi melihatnya, wajahnya penasaran sekaligus cemas. Bagas mengambil sebuah map merah, menatapnya lekat-lekat seolah tidak percaya. Ibu Santi merebutnya, membuka halaman pertama, matanya menyusuri setiap baris. Ia membacanya dengan suara keras, awalnya masih tegas. Nama pemilik, Saraswati Larasati. Sampai di kata terakhir, suaranya melemah seperti tercekik. Ia membacanya sekali lagi. Tetap sama, hanya satu nama itu. Tidak ada nama Bagas. Ia bertanya pada dirinya sendiri, lalu berbalik pada putranya. Kenapa tidak ada namamu? Bagas terdiam, bibirnya keluh. Rani mendekat, melirik sekilas, lalu ikut terpaku. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia sadar bahwa tempat yang selama ini ia andalkan bukanlah rumah kakaknya seperti yang selalu ia pamerkan, melainkan rumah kakak ipar yang sering ia sinisi. Ibu Santi tiba-tiba tertawa hambar, seperti orang kehabisan napas. Tidak mungkin. Rumah ini. Ibu tinggal di sini sejak kamu menikah. Kenapa tidak ada nama anak ibu? Bagas merebut map itu kembali, membuka lembaran berikutnya. Di halaman belakang, ada setumpuk kertas dengan stempel merah, dicetak dengan jelas. Aku tahu dokumen itu, karena ayahku sendiri yang memberikannya padaku untuk ditandatangani sebelum pernikahan. Saat itu beliau hanya berkata ringan, kamu boleh menyayangi orang, Nak, tapi jangan biarkan orang meremehkanmu. Bagas membacanya sekilas, wajahnya pucat pasi. Ia mengangkat kepala menatap ibunya, tatapannya seperti orang yang baru saja dipukul telak harga dirinya. Ini adalah akta hibah aset pribadi sebelum pernikahan, Bagas mengucapkannya perlahan.
Setiap kata seperti tersangkut di tenggorokan. Ibu Santi merebut kertas itu, tangannya gemetar hebat. Aset pribadi. Artinya? Artinya apa? Bagas menghela napas berat, menahan amarah. Artinya, rumah ini atas nama Saras sejak sebelum kita menikah, bukan harta gono gini. Rani berbisik, jadi, selama ini? Bagas membentak, diam. Ibu Santi tiba-tiba beralih dari panik menjadi marah. Marah bukan pada menantunya, karena menantunya sudah tidak ada di sana. Ia melampiaskan semuanya pada putranya. Ya Tuhan, Bagas, kamu ini jadi suami bagaimana? Kamu menikah tapi tidak tahu aset apa saja atas nama siapa? Kamu biarkan dia menguasai semuanya begini. Bagas melompat berdiri, wajahnya memerah. Ibu bicaranya enak sekali. Aku tidak tahu atau tidak berani bertanya. Kalau aku bertanya, apa ibu akan senang? Ibu hanya suka mendengar aku pamer, suka orang memuji anak ibu hebat. Uang dari mana? Ibu tidak pernah peduli. Ibu Santi seperti tersudut, suaranya pecah. Kamu bilang apa? Ibu membesarkanmu? Apa ibu tidak boleh menikmati hasilnya? Bagas tertawa getir. Menikmati dengan cara menghina istriku menumpang? Menikmati dengan cara memaksaku menamparnya di depan semua orang? Mendengar kalimat itu, aku terdiam. Bukan karena kata-katanya, tapi karena aku mendengar dengan jelas satu hal, Bagas tahu ia salah. Ia sangat tahu, hanya saja ia memilih yang salah, karena mengira aku akan selamanya diam. Ibu Santi tidak bisa membantah, lalu beralih ke taktik andalannya. Menangis dan menarik Rani sebagai sekutu. Rani, coba kamu bilang, kakak iparmu melakukan ini, tidak beradab kan? Mengusir mertuanya ke jalan. Rani menggigit bibir, menatap sertifikat rumah itu seperti melihat tamparan tak kasat mata. Ia tidak berani bicara keras, hanya berbisik, aku tidak tahu. Ibu Santi marah sampai sesak. Tidak tahu apa? Semua tidak tahu. Lalu siapa yang tahu? Siapa yang akan mengurus ini? Bagas memukul meja dengan keras. Urus apa lagi? Sekarang sudah terlambat. Aku mematikan kamera. Aku tidak mau mendengar lagi saling menyalahkan. Di keluarga itu, saat senang semua orang mengaku berjasa, saat susah semua orang melempar kesalahan. Lingkaran itu berputar terus, hanya orang di tengah yang hancur. Aku berdiri, berjalan ke koridor dan menelepon ayahku. Ayah mengangkat telepon dengan cepat, suaranya dalam. Anakku, aku tidak bercerita panjang, hanya berkata, ayah benar. Ayah sudah melihat jauh ke depan. Ayah terdiam sejenak, lalu menjawab, ayah tidak ingin kamu harus menggunakannya, tapi ayah lebih tidak ingin kamu dianggap seperti bayangan. Aku menelan ludah. Aku akan melakukan semuanya dengan benar. Ayah tenang saja. Ayah berkata perlahan, setiap kata penuh makna. Di dunia ini, kalau menyayangi orang, sayangilah sepenuhnya. Kalau membenci, bencilah sekalian. Kamu sudah memilih untuk menjaga martabatmu, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah hanya akan mengikat dirimu sendiri. Aku menjawab, iya, ayah, mataku panas tapi tidak menangis. Aku bukan lagi menantu yang hanya bisa menunduk. Aku adalah Saraswati, dan aku tahu di mana batasku. Aku mengirim pesan pada Mas Rian. Mereka sudah melihat sertifikat dan akta hibah. Lanjutkan semua sesuai prosedur yang sudah disiapkan. Mas Rian langsung membalas. Siap. Kamu tenang saja. Dokumen sudah bicara, kita hanya perlu berjalan di jalur yang benar. Aku kembali ke meja kerja, membuka laptop dan melanjutkan tugasku. Perasaanku saat ini bukan balas dendam, melainkan mengambil kembali. Mengambil kembali rumah, mengambil kembali hak, dan yang terpenting, mengambil kembali diriku sendiri. Pagi harinya, langit masih gerimis. Aku datang ke kantor lebih awal, bukan untuk menghindar, tapi agar tetap sibuk, agar pikiranku tidak melayang pada hal-hal yang bisa membuatku luluh. Tepat pukul 08.30, Mas Rian menelepon singkat. Tim kami mulai bekerja. Aku tidak lagi bertanya bagaimana reaksi mereka. Aku sudah cukup melihatnya di kamera beberapa hari ini. Jika orang lain tidak menyayangi kita, kita harus menyayangi diri sendiri terlebih dahulu.
Aku membuka kamera hanya beberapa menit. Gerbang villa lebih ramai dari kemarin. Juru sita berdiri tegap, ada perwakilan dari manajemen kawasan dan tim keamanan sesuai prosedur. Semua orang bicara dengan formal. Tidak ada adegan bentak-bentakan atau ancaman. Justru sikap yang taat hukum itulah yang membuat orang takut, karena tidak ada celah untuk berkelit. Bagas muncul dengan wajah kuyu, kemejanya kusut. Ibu Santi berjalan di belakangnya, mengenakan jaket tebal, tapi gayanya masih berusaha angkuh. Rani berdiri di dekat pintu, memeluk tas tangan besar, matanya merah tapi riasannya tetap rapi. Juru sita membacakan kembali surat pemberitahuan, mengingatkan bahwa batas waktu telah habis. Mas Rian berkata dengan jelas, kami akan melakukan pengosongan paksa sesuai prosedur. Keluarga hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi, aset lainnya akan dicocokkan dengan bukti pembelian. Ibu Santi langsung berteriak, barang pribadi apa? Semua yang ada di rumah ini milik kami. Mas Rian tidak berdebat, hanya menunjukkan daftar. Ibu bisa membawa pakaian, dokumen identitas, dan barang pribadi lainnya. Sisanya akan kami catat kondisinya. Ibu Santi membentak, kalian ini keterlaluan. Menantuku itu tidak punya hati nurani. Tidak ada yang menanggapi kata hati nurani. Mereka hanya sibuk membuat berita acara, seolah teriakan itu hanya angin lalu. Para tetangga berkumpul lebih banyak. Aku melihat beberapa tatapan sinis ke arah Ibu Santi. Hal yang paling menakutkan bukanlah diusir, tapi menjadi tontonan drama murahan. Bagas berusaha menjaga suaranya. Mas Rian, beri saya waktu bicara dengan Saras sebentar. Saya akan serah terima, tapi setidaknya izinkan saya bicara dengannya. Mas Rian menjawab singkat. Hari ini adalah hari eksekusi sesuai prosedur. Jika Anda ingin bicara urusan pribadi, silakan kirimkan surat setelah ini. Bagas tercekat. Ia menoleh pada ibunya seolah mencari bantuan, tapi Ibu Santi saat ini hanya bisa meronta. Bagas, kamu laki-laki, lakukan sesuatu. Bagas meledak. Untuk pertama kalinya aku melihatnya membentak ibunya di depan umum. Ibu diam. Semakin ibu bicara, semakin memalukan. Ibu Santi tertegun, lalu mulai menangis. Tapi air mata kali ini tidak lagi punya kekuatan. Itu hanya tangisan orang yang baru saja jatuh dari kursi kekuasaannya. Rani mulai menarik beberapa kotak dari dalam rumah, sambil berkata, ini semua barangku, aku yang beli. Petugas keamanan dengan sopan berkata, mohon tunjukkan bukti pembelian atas nama Anda. Rani terpaku, lalu menoleh pada Bagas. Mas, bilang sesuatu. Bagas membuang muka. Ia tahu betul barang-barang itu dibeli dengan kartu kredit tambahan atas namaku. Rani menggigit bibir, mencoba menyelamatkan keadaan. Kakak iparku kan kaya, memberi adiknya beberapa barang kan tidak apa-apa? Aku mendengarnya dan merasa dingin. Memberi adalah hakku, tapi merebut adalah kebiasaan orang yang merasa berhak. Ibu Santi melihat putrinya terdesak, langsung maju. Barang di dalam rumah, kalian perlakukan seperti harta karun negara. Anakku tinggal di sini, dia pemiliknya. Seorang petugas dari manajemen menjawab dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Mohon maaf, Bu. Pemilik yang terdaftar di berkas kami adalah Ibu Saraswati Larasati. Bagas menunduk dalam-dalam. Namaku bergema di depan gerbang rumah, di tengah-tengah para tetangga, seperti stempel yang menutup sebuah buku. Aku tidak hadir di sana, tapi statusku berdiri tegak. Saat harus menandatangani berita acara serah terima, tangan Bagas gemetar. Ibu Santi menolak, terus berteriak bahwa rumahnya dirampok. Juru sita dengan tenang mencatat, pihak terkait menolak menandatangani, semakin menolak, semakin merugikan, tapi mereka tidak mengerti. Ketika mereka diizinkan membawa barang-barang pribadi keluar, pemandangan itu menjadi tragis sekaligus nyata. Pakaian dimasukkan asal-asalan ke kantong plastik, beberapa pasang sandal, beberapa botol minyak angin, kotak obat, dokumen. Hal-hal yang tadinya dianggap sepele, sekarang menjadi satu-satunya yang bisa mereka bawa. Ibu Santi melangkah keluar gerbang, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya.
Kukira ia akan memaki, tapi ia hanya berdiri diam, matanya berkedip-kedip. Mungkin ia sedang teringat saat-saat ia duduk di ruang tamu dan pamer, teringat kalimat-kalimat yang pernah ia lemparkan padaku, yang kini berbalik menimpa dirinya sendiri. Bagas berjalan di belakang, menarik tas, bahunya terkulai. Ia bukan lagi seorang bos, hanya seorang pria yang baru saja kehilangan sesuatu yang ia kira miliknya. Jika Anda mendengar cerita ini dan merasa tersentuh dengan nasib seorang menantu, mohon berikan suka untuk channel ini. Dan jika Anda berada dalam situasi di mana martabat Anda dihina seperti ini, apakah Anda akan memilih diam atau berdiri? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Aku mematikan kamera. Aku tidak mau melihat lebih lama. Langkah-langkah kaki itu, kantong-kantong barang itu, sudah cukup untuk menutup sebuah babak dalam hidupku di mana aku pernah memaksakan diri untuk menderita demi kedamaian. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Karto mengirim pesan, mereka sudah meninggalkan rumah, Nyonya. Aku hanya menjawab, baik, 1 kata saja, tidak lebih. Karena sisanya sudah ditulis dengan stempel merah, dengan berita acara, dengan kenyataan. Aku menunduk, merapikan tumpukan berkas di mejaku. Pipi kiriku masih terasa sedikit nyeri jika disentuh, tapi hatiku tidak lagi takut dingin. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi dewasa. Dan hari ini, yang membayarnya bukan aku. Penginapan yang mereka sewa terletak di sebuah gang di kawasan Jatinegara. Tidak ada papan nama yang terang, hanya papan kecil yang sudah usang. Aku tidak perlu melihat kamera untuk membayangkan bau apek yang khas dari tempat-tempat sementara. Bau spray yang tidak kering sempurna, bau asap rokok yang menempel di dinding, bau pembersih lantai murah yang menyengat. Pagi itu, aku masih menerima rekaman suara singkat dari Pak Karto. Bukan karena ia sengaja menguping, tapi karena Bagas salah menelepon nomornya untuk melampiaskan amarah, lalu buru-buru menutupnya. Pak Karto hanya berpesan, Nyonya dengarkan untuk tahu situasi, bukan untuk sakit hati. Aku tidak lagi sakit hati. Aku hanya mendengarkan. Seperti mendengarkan laporan tentang sebuah akibat. Ibu Santi duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang mangkuk mie instan yang baru diseduh, uap panas membuat kacamatanya berembun. Ia meniup-niup lalu menyeruput, baru menelan. Ia langsung tersedak dan terbatuk-batuk. Ya Tuhan, asin sekali. Ia mengeluh di sela batuknya. Rani berdiri di depan cermin, mencoba merapikan rambutnya, wajahnya cemberut. Ibu jangan mengeluh terus, aku tidak tahan di kamar ini. Spraynya bau, kamar mandinya. Astaga, lihat saja sudah mau muntah. Bagas duduk di kursi plastik, wajahnya terpaku pada ponsel. Mendengar ibunya mengeluh, ia membentak. Kalau asin, buang saja airnya sedikit. Sekarang masih mau pilih-pilih? Ibu Santi menoleh pada putranya, suaranya meninggi. Ibu pilih-pilih? Ibu tidak terbiasa makan beginian. Bertahun-tahun kamu makan enak di rumah, sop panas, pepes ikan, sekarang kamu suruh ibu. Bagas membanting ponselnya ke meja. Buk! Suaranya seperti menutup sebuah lubang. Ibu sudah. Siapa yang membuat kita jadi begini? Ibu yang mengkritik masakannya, ibu yang memaksaku menamparnya. Sekarang ibu di sini menyalahkanku. Rani terkejut, langsung menyela dengan gaya khasnya untuk menenangkan. Mas jangan begitu sama ibu kan juga demi keluarga kita. Bagas menoleh pada adiknya, matanya merah. Keluarga kita yang mana? Kamu tahu tidak selama ini kamu hidup seperti apa? Kamu foya-foya, kamu pamer, kamu pikir uangnya datang dari mana? Rani terdiam, lalu naluri ketergantungannya muncul lagi. Ia berkata cepat seolah takut ditinggalkan. Kan aku adik Mas, kalau bukan Mas yang mengurusku, siapa lagi? Bagas tertawa hambar. Aku urus? Pakai apa? Pakai status direktur kosong? Mendengar itu, Ibu Santi beralih ke nada yang lebih lembut, khas orang yang takut jatuh dari tahta. Sudahlah, Bagas, tenang. Coba telepon Saras, bicara baik-baik. Suami istri kan biasa bertengkar, tidak perlu diperpanjang. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatap tangannya sendiri seolah melihat benda asing. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih pelan. Ibu pikir dia masih menganggapku suaminya? Ibu Santi langsung menjawab seolah menemukan dalih moral.
Tentu saja. Suami istri itu terikat takdir. Dia melakukan ini, dia yang salah. Bagas tertawa. Kali ini bukan tawa hambar, tapi tawa yang getir. Takdir macam apa saat aku menamparnya di depan ibu? Di depan Rani. Ibu bicara soal takdir. Tapi waktu itu apa ibu mengucapkan satu kata pun untuk menghentikanku? Ibu Santi langsung diam. Diamnya orang yang tidak bisa membantah tapi juga tidak mau mengaku salah. Ia menunduk dan melanjutkan makan mie-nya. Kali ini, ia makan dengan lebih pelan, seolah rasa asin itu menyadarkannya. Aku mendengar sampai di situ lalu mematikannya. Aku tidak mau menjadi orang yang menghitung penderitaan mereka. Aku sudah keluar dari lingkaran setan itu, dan aku harus membiasakan diri untuk memikirkan diriku sendiri. Di Nusantara Group, pagi itu aku ada rapat dengan mitra bisnis. Aku masuk ke ruang rapat, rambutku rapi, blazerku licin, suaraku jelas, beberapa rekan kerja melihat bekas lebam yang samar di pipiku, tapi tidak ada yang bertanya. Di lingkungan ini, orang menghargai batasan. Sementara di rumah mertuaku, batasanku pernah diinjak-injak hanya karena kalimat kalau ibu bicara, dengarkan. Ketika rapat selesai, aku memanggil asistenku dan meminta laporan lengkap tentang semua kerjasama yang terkait dengan PT Cipta Perkasa Perusahaan Bagas, kontrak pemasokan, fasilitas khusus, dukungan tidak langsung yang selama ini diberikan oleh Nusantara Group. Angka-angka yang muncul membuatku tertawa pelan. Bukan karena senang, tapi karena terkejut. Ternyata selama ini aku telah menopangnya begitu banyak. Aku menelepon Mas Rian. Mas, untuk kerjasama komersial dengan PT Cipta Perkasa, aku mau hentikan sesuai klausul. Mas Rian bertanya singkat. Hentikan total atau bertahap? Hentikan sesuai komitmen, dengan pemberitahuan sebelumnya. Aku tidak mau menjatuhkannya tiba-tiba, tapi mulai hari ini aku tidak akan menandatangani perpanjangan apapun. Siap. Akan kusiapkan suratnya. Ingat, kalau sudah bertindak, lakukan sampai tuntas. Aku menjawab baik, lalu menutup telepon dan meminta asistenku mengirimkan pemberitahuan resmi ke Departemen Pengadaan dan Rantai Pasok. Hentikan prioritas, hentikan alokasi pesanan ke PT Cipta Perkasa. Jika ada yang bertanya, jawab sesuai arahan. Penyesuaian strategi. Asistenku mengangguk tanpa bertanya alasan. Itulah perbedaan antara organisasi profesional dan keluarga yang suka memaksakan moralitas. Di sini, orang bekerja sesuai prosedur, bukan berdasarkan tangisan. Siang harinya, ponselku menampilkan panggilan dari Bagas. Aku tidak mengangkat. Pesan yang datang setelahnya lebih panjang dari biasanya. Aku tidak membaca semuanya, hanya melihat beberapa kata pertama sudah terasa familiar. Kadang menyalahkan, kadang memohon, kadang membawa-bawa ibunya agar aku luluh. Aku menghapus pesan itu, bukan untuk lari, tapi agar tidak membiarkan diriku terseret ke dalam lumpur. Orang bilang jangan memukul orang yang sudah jatuh. Tapi aku melihat dengan jelas. Ada orang yang jatuh bukan karena penyesalan, tapi karena tidak punya lagi tempat untuk mengambil keuntungan. Sore hari, saat aku berdiri di balkon lantai atas, merasakan sedikit angin dingin, tiba-tiba aku teringat semangkuk sop iga malam itu. Teringat saat Ibu Santi menyemburkannya ke lantai seolah menyemburkan harga diriku. Aku berkata pada diriku sendiri satu kalimat sederhana. Lebih baik lapar daripada kehilangan kehormatan. Aku kembali ke meja kerja, menandatangani sisa dokumen. Semuanya hari ini tidak ribut, tidak dramatis. Tapi aku tahu, ada perubahan diam-diam yang justru paling membuat orang tidak bisa tidur. Dan anehnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku makan siang dan merasa enak. Bukan karena makanannya lebih lezat, tapi karena aku tidak lagi harus menelannya bersama perasaan diremehkan. Pagi itu, aku menerima email internal yang melaporkan bahwa semua departemen telah menyelesaikan pemberitahuan penyesuaian kerjasama sesuai prosedur. Aku hanya membaca, menandatangani konfirmasi, lalu meletakkannya. Tidak ada guntur yang meledak, tapi aku tahu di seberang sana, mereka sedang mendengar suara atap rumah mereka yang berderak. Bagas tidak setenang aku. Ia memulai harinya dengan serangkaian telepon. Menelepon mitra, menelepon bank, menelepon pemasok.
Ketika tidak ada yang mengangkat, ia mengirim pesan. Ketika tidak dibalas, ia berlari. Siang harinya, Mas Rian mengirim pesan. PT Cipta Perkasa sudah menerima pemberitahuan. Pemasok menghentikan pengiriman, mitra meminta peninjauan ulang. Aku menjawab, aku sudah tahu. Cukup. Aku tidak mau mendengar keluh kesah. Aku mau segalanya membuktikan dirinya sendiri. Dunia tidak runtuh karenaku. Dunia runtuh karena pondasi yang mereka bangun di atas sikap meremehkan. Melalui kamera jarak jauh, aku tidak lagi melihat rumah lama, tapi tempat lain, kantor PT Cipta Perkasa. Aku bisa mengaksesnya karena dulu pernah membantu memasang sistem keamanannya, tapi aku hanya membukanya sekali untuk mengetahui situasi. Layar menampilkan Bagas di ruang rapat kecil, kemejanya digulung, rambutnya lepek keringat. Di hadapannya ada dua staf dengan wajah pucat. Satu orang berkata cepat, Pak Bagas, gudang melaporkan pemasok menghentikan pengiriman bahan baku. Mereka minta utang lama dilunasi dulu, kalau tidak mereka akan menempuh jalur hukum. Bagas menggertakkan gigi. Siapa yang menyuruh berhenti? Tiga pemasok utama semuanya bilang hal yang sama, Pak. Mereka dapat arahan internal dari jaringan distribusi, mereka tidak berani melanggar. Bagas memukul meja. Suaranya kering. Tidak berani melanggar? Aku ini klien mereka. Staf yang satu lagi membuka map, suaranya gemetar. Bank juga mengirimkan peringatan, meminta agunan tambahan, karena pendapatan turun drastis. Katanya kalau tidak bisa membuktikan arus kas, mereka akan membekukan rekening perusahaan. Bagas memejamkan mata sejenak. Aku melihat dengan jelas momen saat ia mencoba menelan kepanikannya. Seorang pria yang terbiasa memberi perintah di rumah, sekarang diperintah oleh dokumen dan angka, ponsel Bagas berdering. Ia mengangkatnya, suaranya berusaha tegar. Halo, Pak Wira. Saya Bagas. Bisa tolong bantu saya soal pesanan kita? Di seberang sana mengatakan sesuatu. Wajah Bagas mengeras. Ia mengubah nadanya menjadi lebih rendah. Jangan begitu, Pak. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Lalu Bagas terdiam. Saat menutup telepon, ia membantingnya ke meja, mengumpat pelan. Ia menoleh pada stafnya. Tahu mereka bilang apa? Mereka bilang menangguhkan kerjasama karena penyesuaian strategi. Dua kata itu adalah kalimat yang aku perintahkan untuk digunakan. Aku mendengarnya tanpa rasa senang, hanya merasa tepat, seperti sebuah sayatan yang rapi. Bagas melompat berdiri, berjalan ke jendela kaca, mencari udara. Lalu ia berbalik, matanya merah. Siapa di belakang ini? Stafnya diam. Tidak ada yang berani menyebut nama itu, karena sama saja dengan mengkonfirmasi bahwa bos mereka selama ini bergantung pada istrinya. Bagas mengucapkannya sendiri, seolah menampar wajahnya sendiri, Saraswati. Setelah mengatakannya, ia tertawa hambar. Tawa orang yang sadar terlambat. Aku tidak mendengar tawa itu secara langsung, tapi melihatnya melalui layar sudah cukup untuk merasakan kepahitannya. Sore hari, Bagas berlari ke bank. Ia duduk di depan meja konsultan, wajahnya tegang. Petugas bank bicara dengan sopan, tapi setiap katanya seperti palu. Perlu agunan tambahan, perlu rencana pembayaran utang, perlu transparansi pendapatan. Bagas menyerahkan beberapa dokumen, lalu ditanya satu pertanyaan sederhana, aset ini atas nama Bapak, kan? Bagas diam. Ia tidak punya apa-apa atas namanya yang cukup berharga untuk diletakkan di atas meja. Aku tahu. Karena dulu aku pernah bertanya padanya, Mas, mau atas nama bersama? Saat itu Bagas tertawa dan berkata dengan gaya prianya, urusan surat-surat merepotkan. Aku fokus bisnis saja, kamu yang urus hal-hal itu. Sekarang kalau diingat lagi, kata merepotkan itu ternyata jaring kosong yang robek saat diterpa angin. Malamnya, Bagas pulang ke penginapan. Ibu Santi begitu melihat putranya, masuk langsung bertanya. Bukan tentang kesehatan, bukan tentang makan, tapi tentang apa yang biasa ia tanyakan. Sudah beres? Besok uangnya cair? Bagas melepas sepatu, membanting tasnya ke lantai. Ibu masih tanya uang? Ibu Santi terkejut tapi tetap berpegang pada moralitas.
Ya, ibu tanya untuk rencana. Sekarang kita hidup bagaimana? Kamu laki-laki. Kamu harus menanggung. Bagas berbalik cepat. Aku tanggung pakai apa saat semua orang memutus kerja sama? Ibu pikir perusahaanku dapat pesanan dengan sendirinya? Ibu Santi terdiam. Beberapa saat kemudian, ia mengubah nadanya menjadi lembut tapi beracun. Ya, itu juga, karena kamu menikahi perempuan yang tidak tahu diatur, perempuan kalau pegang uang, cepat atau lambat akan naik ke kepala suami. Aku mendengar kalimat itu melalui rekaman suara saat Bagas membuka pengeras suara ketika menelepon seseorang. Aku tidak lagi marah. Hanya merasa memang benar mulut manusia bisa memutarbalikkan segalanya agar tidak perlu mengaku salah. Ketika orang tidak mau melihat ke dalam diri, mereka akan menyalahkan orang lain. Rani saat itu masuk, membawa tas kecil, wajahnya kuyu. Ia tidak lagi terlihat ceria. Ia bertanya pada Bagas dengan suara serak, "Mas, sekarang aku bagaimana? Temanku menagih utang patungan, aku bayar pakai apa?" Bagas menatap adiknya, tatapannya lelah. "Kamu yang buat. Kamu yang tanggung." Rani tertegun. "Mas bilang apa?" "Aku ini adik Mas." Bagas menghela napas, suaranya jatuh ke dasar. "Justru karena kamu adikku, makanya aku jadi begini." Ibu Santi langsung menarik Rani, melindunginya secara naluriah. "Sudah, jangan marahi adikmu. Di keluarga ini dia satu-satunya anak perempuan, darah dagingmu." Bagas tersenyum tipis. "Darah daging? Waktu aku menampar istriku di depan ibu, apa ibu ingat kalimat itu?" Pertanyaan itu jatuh di ruangan seperti sember air dingin. Ibu Santi terdiam, Rani menunduk. "Aku tidak tahu, apakah mereka merasa malu, tapi setidaknya mereka tidak lagi punya kepercayaan diri untuk mengatakan aku harus diam demi keluarga. Di sisiku, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa hatiku perlahan bersih. Bersih dari kebiasaan menjelaskan, meminta maaf, dan menanggung beban orang lain. Pepatah lama bilang, di dalam rumah jangan saling menyerang. Tapi jika di dalam rumah harus terus-menerus waspada untuk bertahan hidup, itu bukan lagi rumah." Aku mematikan laptop, meninggalkan kantor agak malam. Di luar, hujan sudah reda, hanya tersisa angin. Aku menarik jaket, melangkah ke tempat parkir. Di kepalaku tidak ada lagi suara pergi, hanya ada satu kalimat yang jelas. Dalam hidup seorang wanita, ada saatnya ia harus tahu kapan meletakkan titik untuk memulai kalimat baru yang lebih baik. Malam itu, Jakarta terasa dingin. Jenis dingin yang membuat orang ingin cepat pulang ke rumah untuk makan nasi hangat. Tapi Rani justru merias wajahnya dengan tebal, menyemprotkan parfum yang menyengat, berdiri di depan cermin penginapan yang sempit, berusaha membangun kembali citra seorang putri. Ia mengenakan gaun ketat, melapisi tubuhnya dengan mantel, lalu menoleh pada Bagas seolah bertanya hal yang wajar. "Mas, kartunya mana? Aku mau keluar sebentar, temanku mengundang ulang tahun." Bagas sedang duduk memijat kening, matanya masih merah karena seharian mengurus utang. Ia mengangkat kepala, suaranya serak. "Kamu tidak lihat kita sedang di mana?" Rani cemberut. "Di penginapan, bukan di villa." "Justru karena itu aku harus pergi, di sini pengap. Mas transfer sedikit uang, aku bayar minum saja." Bagas tertawa singkat, tanpa rasa senang. "Uang? Sekarang kamu bicara uang padaku?" Ibu Santi langsung menyela, nadanya campuran antara membujuk dan memaksa. "Sudahlah, Bagas, kasih adikmu sedikit. Anak perempuan kalau keluar harus rapi, biar tidak malu." Bagas berbalik cepat pada ibunya. "Ibu jangan bicara moral lagi. Ibu tidak lihat dia terbiasa hidup begini karena siapa?" Rani menyambar tas kecilnya dan mengibaskan rambut. "Aku cuma pergi sebentar. Kalau tidak ada uang ya aku gesek kartu saja. Mas berlebihan." Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup dengan suara klik yang dingin. Bagas duduk terdiam. Ibu Santi menghela napas, dengan gaya orang yang baru saja kehilangan kekuasaan tapi masih ingin terlihat baik-baik saja. "Jangan terlalu keras pada adikmu, saudara kandung itu tak tergantikan." Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap tangannya sendiri seolah melihat sesuatu yang terlepas dari genggamannya. Sementara itu,
Rani masuk ke sebuah bar di pusat kota yang ramai. Lampu biru dan merah menyapu wajah orang-orang. Ia melangkah masuk dengan gaya angkuh, bertemu teman-temannya, tertawa keras agar terlihat hebat. Lama tidak kumpul, ya? Malam ini kita pesta habis-habisan. Teman-temannya adalah tipe yang terbiasa hidup mewah. Rani memesan banyak minuman, makanan ringan, lalu tertawa. Tenang saja, aku yang traktir. Saat membayar, pelayan datang membawa mesin EDC. Rani menyerahkan kartunya dengan angkuh, bahkan mengedipkan mata. Tolong digesek, ya. Mesin berbunyi, layar menampilkan ditolak. Rani terdiam, tertawa canggung. Ah, mungkin mesinnya error. Coba lagi. Pelayan menggeseknya lagi, dan lagi. Tetap ditolak. Salah satu temannya berkata setengah bercanda. Loh, kartu Sultan kok ditolak? Apa banknya lagi libur? Semua orang tertawa. Wajah Rani memerah, ia masih berusaha tegar. Oh, mungkin ada limit. Biar aku transfer. Ia membuka aplikasi bank, tapi saldo yang muncul membuat tangannya kaku. Ia cepat-cepat mematikan layar dan berkata pada pelayan, "Boleh pinjam wifi?" Pelayan itu masih sopan, tapi nadanya sudah berbeda. "Mohon maaf, Mbak. Kami butuh pembayaran sekarang." Rani mulai panik, matanya mencari jalan keluar. Seorang temannya melontarkan kalimat ringan tapi menusuk. "Rani, coba telepon kakak atau kakak iparmu untuk menyelamatkanmu." Tawa kembali pecah, kali ini tidak lagi terdengar senang, melainkan mengejek. Rani menggigit bibir, kukunya menekan telapak tangannya sampai memutih. Ia menelepon Bagas berulang kali. Bagas mengangkat. Mendengar suara musik. Ia langsung paham. Ia membentak, "Kamu di mana?" Rani berkata cepat, hampir menangis. "Mas, aku terjebak. Mereka tidak mengizinkanku pergi. Cepat ke sini." Bagas melompat berdiri. Ibu Santi mendengar samar-samar, langsung panik. "Ya Tuhan, ada apa dengannya? Cepat pergi." Bagas tidak punya waktu untuk berdebat. Ia berlari ke jalanan yang dingin. Menelepon beberapa nama di kontaknya untuk pinjam uang. Ada yang tidak mengangkat. Ada yang menjawab berbelit-belit. Akhirnya Bagas terpaksa meminjam dari rentenir, menerima bunga tinggi. Mengumpulkan 9,5 juta rupiah untuk membayar tagihan di bar. Saat Bagas masuk, lampu sorot menyapu wajahnya, membuatnya terlihat semakin pucat. Pelayan memberikan tagihan, Bagas melihat angkanya dan bibirnya bergetar. Rani berdiri di belakangnya, air matanya jatuh tapi ia berusaha agar maskaranya tidak luntur. Setelah membayar, Bagas menarik Rani keluar. Begitu sampai di trotoar, angin dingin menerpa wajah mereka. Bagas berbalik, suaranya pecah. "Kamu lihat sekarang? Malu tidak?" Rani terisak. Aku tidak tahu kartunya diblokir." Kamu kira apa?" bentak Bagas. "Kamu kira seumur hidup akan ada orang yang membayar semuanya untukmu?" Rani menangis sambil membantah. "Mas kan kakakku. Kalau bukan Mas yang mengurusku, siapa lagi?" Kalimat itu seperti bensin. Bagas menampar Rani, bukan tamparan keras, tapi tamparan keputusasaan seorang pria yang terpojok. Rani terkejut, memegangi wajahnya. Orang-orang di jalan menoleh, ada yang mengeluarkan ponsel, ada yang berbisik. Ibu Santi berlari menyusul, melihat kejadian itu dan menjerit. "Bagas, kamu gila? Kenapa kamu pukul adikmu?" Bagas menoleh pada ibunya, matanya merah. "Ibu masih membelanya? Karena ibu membelanya terus, makanya dia jadi begini. Ibu mau aku menanggungnya sampai kapan?" Ibu Santi tercekat, lalu menangis. Tapi kali ini ia menangis karena takut putranya lepas kendali, takut citra keluarga terhormatnya hancur. "Aku tidak ada di sana. Aku hanya mendengar laporan singkat dari Mas Rian tentang Bagas yang meminjam dari rentenir, dan sebuah pesan yang beredar di beberapa grup. Aku membacanya lalu berhenti." Aib keluarga memang menyebar cepat. Larut malam, Bagas menelepon orang lain, Dewi. Ia mengira masih punya satu sandaran, tapi suara Dewi di seberang sana terdengar aneh, tidak lagi manis. "Mas Bagas, aku lelah. Urus saja masalahmu sendiri." Bagas tertegun. "Kamu bilang apa?"
Kamu tidak mengerti aku sedang kesulitan? Dewi tertawa tipis, terdengar dingin. Aku mengerti, tapi aku tidak mau terlibat lagi. Kalimat itu jatuh seperti batu. Bagas terdiam beberapa detik, lalu bertanya pelan, seperti orang yang sadar akan kehilangan. Kamu benar-benar meninggalkanku? Dewi tidak menjawab langsung, hanya berkata, jaga dirimu. Lalu telepon ditutup. Bagas berdiri di tengah kamar penginapan yang sempit, menatap ibu dan adiknya, tapi tidak lagi melihat jalan keluar. Ibu Santi memeluk Rani yang menangis, sementara Bagas duduk di kursi plastik, terengah-engah seperti orang yang baru lari dari kebakaran tapi masih terperangkap asap. Aku meletakkan ponsel, menuang segelas air hangat. Aku tidak senang mereka menderita. Aku hanya melihat lebih jelas, saat uang tidak ada, hubungan yang sudah retak akan hancur dengan sendirinya. Dan aku mengingatkan diriku sendiri, saya sudah terlalu banyak memberi madu dengan harapan rumah tangga akan damai, sampai mereka mengira aku dilahirkan untuk melayani mereka. Sekarang saat aku tidak lagi memberi, mereka menyebutnya jahat. Tapi biarlah, hukum dan kebenaran yang akan menjawab. Pagi harinya, aku baru saja tiba di kantor ketika Mas Rian mengirim pesan. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan pihak kita, katanya punya informasi terkait Bagas. Aku menatap layar beberapa detik. Di kepalaku langsung muncul satu nama. Aku tidak terkejut. Orang yang setia karena cinta itu sedikit, yang setia karena keuntungan itu banyak. Senang sama-sama, susah lari sendiri-sendiri. Aku menelepon Mas Rian. Atur pertemuan di ruang terpisah, Mas. Aku tidak akan muncul. Lakukan semuanya sesuai prosedur, dengan rekaman. Mas Rian menjawab, siap. Kamu fokus kerja saja. Aku menutup telepon dan melanjutkan agendaku seperti biasa. Beberapa tahun ini aku belajar satu hal, emosi bisa membuat hatimu sakit, tapi tidak boleh membuat tanganmu gemetar. Menjelang siang, Mas Rian menelepon. Suaranya tenang tapi serius, benar Dewi, dia mau menjual bukti. Harganya 120 juta. Aku tertawa sinis. 120 juta memang besar. Tapi jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi Bagas, itu hanya seperti uang untuk membeli pintu darurat bagi seorang pengkhianat. Karena tahu kapal Bagas akan tenggelam, dia menjual tiket sekocinya terlebih dahulu. Bukti apa? Tanyaku. Mas Rian berkata singkat. Dokumen keuangan, email korespondensi, file pindaian yang ada indikasi pemalsuan angka, dan sebuah USB berisi data internal. Aku terdiam sejenak. Di dalam diriku tidak ada lagi rasa sakit karena cemburu. Yang kulihat adalah gambaran yang berbeda. Bagas tidak hanya hidup dengan gengsi, ia juga terbiasa mengakali, memanipulasi, dan memoles agar terlihat indah. Dan orang yang terbiasa memanipulasi hukum di atas kertas, memanipulasi janji dalam pernikahan hanyalah masalah waktu. Bagaimana Mas akan menanganinya? Tanyaku. Tim kami akan menerima dengan berita acara serah terima, dengan klausul tidak ada pemerasan atau ancaman. Uang akan ditransfer dengan bukti, lalu datanya akan diaudit. Aku mengangguk meskipun ia tidak melihat. Lakukan Mas. Sore harinya, Mas Rian mengirimiku foto berita acara dan sebuah USB hitam kecil. Terlihat biasa saja, tapi aku tahu benda kecil itu bisa menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati karier Bagas. Aku memegangnya sejenak, lalu meletakkannya di meja seperti meletakkan sebongkah es. Aku tidak merasa senang. Aku hanya melihat dengan jelas bahwa aku pernah mencoba menjaga jalan yang baik untuk Bagas, tapi Bagas memilih jalan pintas, dan jalan pintas seringkali langsung menuju jurang. Sementara itu, di penginapan, Bagas juga menyadari Dewi telah menghilang dari kontaknya. Ia menelepon, mengirim pesan, menggunakan nomor lain, semuanya sia-sia. Bagas tidak terbiasa ditinggalkan. Ia terbiasa menjadi pihak yang berkuasa. Jadi saat Dewi menghilang, ia marah besar. Malam harinya, Bagas menerima pesan aneh, hanya berisi. Urus dirimu sendiri, aku tidak mau terlibat. Tidak ada sapaan, tidak ada kata perpisahan yang manis. Begitu lugas. Bagas melempar ponselnya ke ranjang, menoleh pada Ibu Santi dan Rani. Ibu Santi masih sibuk mengeluh.
Rani sibuk memeriksa wajahnya karena bekas tamparan kemarin masih sedikit bengkak. Keduanya tidak bertanya, "Mas, kamu baik-baik saja?" Mereka hanya bertanya, "Sekarang bagaimana?" Bagas berdiri, suaranya serak. "Bagaimana? Bagaimana caranya kalau semua orang memutus jalan hidupku?" Ibu Santi langsung mengambil kesempatan untuk kembali ke ranah moralitas. "Ya kamu harus bawa istrimu kembali. Suami istri itu terikat. Dia keterlaluan, dia yang salah. Coba bujuk dia, bilang ibu sudah tua, kasihan." Bagas tertawa, tawa orang yang kehabisan tenaga. "Ibu masih berpikir Saras kasihan pada ibu? Apa ibu lupa malam saat ibu memaksaku menamparnya?" Ibu Santi terdiam. Rani menyela dengan nada kesal. "Dia kan kaya. Mau berbuat apa saja bisa. Tapi perbuatannya itu jahat. Nanti juga kena karma dari netizen." Mendengar kata netizen, mata Ibu Santi berbinar seolah menemukan pelampung. Ia menarik kursi dan duduk mendekat, bicara cepat. "Benar. Kita harus pakai opini publik, sekarang semua orang takut diviralkan. Ibu ini mertua, sudah tua, orang-orang akan kasihan pada ibu. Dia pasti akan melunak." Bagas menatap ibunya, tatapannya lelah bercampur kesal. "Ibu mau mempermalukan keluarga kita di depan umum?" Ibu Santi menepuk paha. "Mempermalukan apa? Kita bicara jujur. Dia mengusir ibu, memutus uang ibu. Apa ibu tidak boleh bersuara?" Bagas tidak menjawab. Mungkin ia paham. Ibu Santi bersuara bukan karena sakit, tapi karena kehilangan kekuasaan. Tapi saat ini Bagas sudah kehabisan tenaga untuk berdebat, ia hanya punya satu ketakutan. Kehilangan muka dan kehilangan jalan hidup. Larut malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal, aku tidak mengangkatnya. Lalu datang pesan anonim, "Jangan keterlaluan, nanti kamu diviralkan." Aku membacanya lalu menghapusnya. Ancaman itu tidak membuatku takut. Aku hanya merasa lucu ketika orang kehabisan argumen, mereka menggunakan massa sebagai pisau. Aku mengirim pesan pada Mas Rian. Mereka mungkin akan mencoba merusak namaku di media sosial. Tolong siapkan rekening koran dan data kamera. Mas Rian langsung membalas. "Sudah kusiapkan. Tenang saja. Pohon yang lurus tidak takut angin kencang." Membaca kalimat itu, aku tiba-tiba merasa ringan. Ringan bukan karena aku benar, tapi karena aku tidak lagi sendirian dalam perjuangan menjaga martabat. Aku punya dokumen, punya bukti, punya prosedur. Dan yang terpenting, aku punya batasan. Malam itu, aku memasukkan USB itu ke dalam brankas pribadiku. Aku mematikan lampu dan berbaring. Dalam gelap, aku tidak memikirkan Dewi, tidak juga memikirkan Bagas dengan pertanyaan kenapa kamu melakukan ini. Aku hanya memikirkan satu hal yang sangat jelas. Ketika orang sudah memilih untuk berkhianat, kita jangan memilih untuk melupakan. Melupakan bisa menjadi reda, dan reda bisa menjadi pengulangan. Aku tidak mau hidupku terulang lagi. Pagi harinya, aku baru saja membuka laptop. Asistenku berlari masuk, wajahnya sedikit tegang. "Bu Saras, di media sosial ada siaran langsung yang sedang viral, terkait dengan ibu." Aku tidak bertanya siapa. Aku tahu, di dunia ini, orang sering menggunakan air mata sebagai senjata terakhir. Saat uang, kekuasaan, dan suara di rumah sudah tidak ada lagi. Aku hanya bertanya satu kalimat. "Tim hukum sudah siap?" Asistenku mengangguk. Mas Rian berpesan. "Semuanya sudah disiapkan." Aku membuka ponsel. Bukan untuk melihat diriku dihina, tapi untuk memahami situasinya. Layar menampilkan Ibu Santi duduk di depan dinding putih, lampu menyorotnya, membuat wajahnya terlihat lebih pucat. Ia mengenakan baju berwarna gelap, rambutnya rapi, matanya merah seolah baru saja menangis. Rani duduk di sampingnya, sesekali terisak. Bagas tidak muncul, mungkin karena ia paham, jika muncul hanya akan menambah kesalahan. Suara Ibu Santi terdengar, bergetar tapi menekan. "Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya sudah tua, saya tidak ingin melakukan ini. Tapi menantu saya terlalu kejam. Ia mengusir ibu mertuanya sendiri dari rumah di musim hujan, memutus uang bulanan. Sekarang kami tinggal di penginapan, sangat menderita." Komentar mengalir deras.
Awalnya banyak yang bersimpati. Ada yang menulis, kasihan ibunya, ada yang menulis, menantu zaman sekarang memang mengerikan. Ibu Santi melihat mendapat dukungan, bicaranya semakin lancar, mulai mengarah ke moralitas. Menjadi menantu itu harus tahu bakti. Keluarga kami punya aturan, saya hanya memberi masukan soal masakan saja, dia sudah kurang ajar. Rani menambahkan, kakak ipar saya itu kaya, jadi dia meremehkan keluarga kami. Apa karena keluarga kami tidak sekaya dia, kami tidak pantas jadi besannya? Aku melihatnya dan paham taktiknya. Mereka tidak menceritakan kebenaran. Mereka menceritakan apa yang mudah membuat orang terharu. Ibu tua, menantu kaya, keluarga suami menderita. Tapi hidup tidak hanya punya satu warna air mata. Aku diam-diam membuka folder yang sudah disiapkan Mas Rian sejak semalam. Rekening koran selama 36 bulan, tepat tanggal 5, tepat sejumlah 20 juta, setiap barisnya lengkap. Disertai dengan rekaman kamera malam itu, tanpa suara teriakanku, hanya ada satu tamparan, satu kata pergi, dan sikap diam Ibu Santi, serta Rani. Aku mengirim pesan pada Mas Rian, 3 kata saja, waktu yang tepat. Ia membalas singkat. Dosis yang pas. Kami tidak mempublikasikannya dengan cara berdebat. Mas Rian mengunggahnya melalui akun firma hukumnya, dengan keterangan yang netral. Menyediakan informasi untuk klarifikasi, tanpa sindiran, tanpa ejekan, hanya bukti. Kurang dari 10 menit, komentar di bawah siaran langsung mulai berubah arah. Seseorang menulis, "Loh, uang bulanannya dari menantunya?" Yang lain bertanya, "Ibu mertua bilang uangnya diputus, tapi kan itu bukan uangnya?" Lalu datang komentar yang membuat seluruh siaran langsung hening. Ada video suami menampar istri, teman-teman. Aku menyalakan kembali suaranya sedikit. Ibu Santi yang tadinya lancar bicara, tiba-tiba terbata-bata. Rani menunduk melihat ponsel, matanya terbelalak. Jelas sekali mereka baru saja menerima tautan yang menyebar seperti api. Ibu Santi mencoba menyelamatkan keadaan. Oh, itu. Suami istri bertengkar kan biasa, ada kalanya emosi. Tapi saat itu penonton tidak lagi menganggapnya biasa, karena rekaman kamera terlalu jelas. Sebuah tamparan bukan lagi bagian dari mendidik istri, itu adalah kekerasan. Siaran langsung mulai dibanjiri komentar seperti, sudah terima uangnya, masih bilang dia menumpang. Atau sudah mengusir menantunya, sekarang mengeluh di media sosial. Atau bicara bakti, tapi apa ibu menyayangi menantunya? Apa yang disebut opini publik, yang ingin mereka gunakan untuk menekanku, berbalik menekan mereka. Benar kata pepatah, siapa menanam angin, akan menuai badai. Angin yang mereka tanam adalah kebohongan, badai yang mereka terima adalah kebenaran. Rani mulai menyela, suaranya meninggi karena panik. Jangan percaya. Kamera bisa diedit. Seketika ada yang membalas. Didit bagaimana? Rekening koran bank jelas begitu? Ibu Santi saat itu mulai menangis keras, tapi air mata palsu tidak lagi bekerja. Itu hanya membuat orang semakin jengkel, karena mereka sudah melihat niat di baliknya, tangisan untuk memanipulasi. Beberapa saat kemudian, layar siaran langsung bergetar lalu mati, tapi mematikan siaran tidak mematikan ceritanya. Klipnya diunggah ulang, bukti transfer dibagikan, rekaman kamera menyebar ke setiap grup. Aku tidak perlu mendorong, aku hanya melihat bagaimana kebenaran berjalan dengan sendirinya. Sore harinya, aku melewati ruang rapat dan mendengar staf berbisik, perusahaan Bagas dibatalkan lagi kontraknya oleh mitra. Aku tidak bertanya, tidak juga ikut campur. Mitra bisnis takut pada risiko moral dan hukum, itu wajar. Bagas sendiri yang menciptakan risiko itu, aku hanya menarik tanganku dari bahaya. Malam harinya, sebuah pesan muncul di ponselku dari Bagas. Kamu puas sekarang? Aku membacanya dan merasa aneh. Ia masih berpikir aku melakukan ini untuk kepuasan, padahal yang kuinginkan hanyalah mengembalikan martabatku. Ia yang salah, tapi tetap menyalahkan orang lain. Aku tidak membalas, tidak juga memblokir. Aku membiarkannya di sana sebagai bukti lain tentang cara pandangnya. Larut malam, Pak Karto menelepon, melaporkan satu hal kecil. Bagas baru saja kembali ke BSD,
berdiri di depan gerbang cukup lama, lalu pergi. Aku terdiam beberapa detik, aku tidak butuh gambaran itu untuk mengerti. Ada orang yang baru teringat rumah saat tidak lagi punya kunci, dan ada orang yang baru teringat istri saat tidak ada lagi yang membersihkan jalan untuknya. Aku menutup laptop, menuang air, berdiri menatap keluar jendela kaca. Jakarta masih dingin, tapi di dalam diriku tidak lagi ada rasa beku. Aku paham satu hal. Saat kita berhenti menjadi keset untuk diinjak-injak, orang akan berteriak menyebut kita jahat. Tapi baik atau jahat, batasan diriku harus tetap kujaga, karena itulah satu-satunya hal yang akan mencegahku kembali menjadi Saraswati 3 tahun yang lalu. Setelah opini publik berbalik arah, penginapan itu terasa semakin sesak seperti sebuah kotak. Bukan karena ruangannya kecil, tapi karena semua orang terpojok oleh kesalahan mereka sendiri. Ibu Santi duduk di lantai, memeluk ponsel, matanya merah tapi tidak lagi punya tenaga untuk berteriak. Rani mondar-mandir seperti kucing dalam sangkar, bergumam, malu sekali, Bagas diam. Diamnya seorang pria yang sudah kehilangan semua hak untuk membantah. Pagi-pagi sekali, Bagas tiba-tiba mengenakan kemeja, menyisir rambutnya, dan berkata singkat pada Ibu Santi, "Aku keluar sebentar." Ibu Santi bertanya kemana. Ia tidak menjawab. Rani langsung menebak, mencari Mbak Saras, kan? Bagas tetap tidak menjawab. "Aku tahu tentang itu dari Pak Karto." Ia berkata pelan, "Nyonya." Bagas baru saja berdiri di luar gerbang BSD. Aku hanya menjawab baik. Aku tidak perlu tahu berapa lama ia berdiri di sana. Ada momen-momen di mana orang berdiri di suatu tempat bukan untuk kembali, tapi untuk melihat sendiri apa yang telah mereka hilangkan. Beberapa jam kemudian, saat aku sedang meninjau rencana kuartalan, petugas keamanan internal melapor, ada yang ingin bertemu di lobi. Seorang wanita paruh baya, mengaku sebagai ibu mertua ibu. Aku meletakkan pulpen, tidak terkejut. Hanya merasa ini sudah waktunya. Ketika jalan di dalam rumah sudah buntu, orang akan berlari ke pintu kantor, berpikir di sana mereka bisa membuat keributan. Aku tidak langsung turun. Aku menelepon Mas Rian. "Mas, bisa ke sini?" Ibu mertuaku di lobi. Mas Rian menjawab, "Aku sudah di gedung ini. Biar aku yang turun dulu." Aku setuju. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak mau pertemuan ini berubah menjadi drama emosional yang besoknya akan dipotong-potong dan disebarkan dengan narasi menantu kaya menindas mertua. Aku sudah pernah melihat mereka membuat skenario. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Dari CCTV lobby, aku melihat Ibu Santi berdiri di tengah ruangan yang terang benderang. Bajunya sudah usang, rambutnya disisir rapi, tapi wajahnya terlihat kuyu. Ia melihat sekeliling. Mungkin baru pertama kali masuk ke tempat di mana semua orang berjalan cepat, bicara pelan, bekerja seperti mesin. Ia berdiri di sana seperti orang tersesat. Mas Rian menemuinya, menyapa dengan sopan, dan mempersilakannya duduk. Ibu Santi tidak duduk. Ia menatap lurus, suaranya tegas tapi bergetar. "Saya mau bertemu Saraswati, saya ibu mertuanya." Mas Rian menjawab, "Ibu Saras sedang bekerja. Jika ada yang ingin disampaikan, Ibu bisa bicara dengan saya." Ibu Santi menggigit bibir, lalu tiba-tiba suaranya melunak, berubah dari menuntut menjadi memohon begitu cepat. "Nak, tolong sampaikan padanya, saya sudah tua, saya tidak butuh banyak. Saya hanya minta dia mengembalikan uang bulanan 20 juta itu. Saya mau hidup bagaimana sekarang?" Mendengar angka itu, aku memejamkan mata. 3 tahun aku transfer rutin, beliau menerimanya seolah itu adalah hak. Sekarang beliau menyebutnya meminta. Mas Rian tetap tenang. "Ibu, uang itu adalah pemberian sukarela dari Ibu Saras sebelumnya, bukan kewajiban hukum. Saat ini, Ibu Saras sudah menghentikannya." Wajah Ibu Santi pucat. Ia melangkah maju, suaranya mulai tercekat. "Maksudmu, dia tega membiarkan ibunya kelaparan? Dia itu menantu." Sebelum Mas Rian sempat menjawab, beliau berlutut. Tepat di tengah lobi. Beberapa staf yang lewat tertegun. Ibu Santi mengangkat kepala, air matanya mengalir, tapi kali ini tidak meraung-raung. "Saras,
Ibu salah, nak. Ibu emosi. Tolong selamatkan ibu. Aku melihatnya melalui layar. Hatiku tidak bergetar seperti yang mungkin ia harapkan. Aku hanya melihat sebuah gambaran utuh. Saat beliau di villa, beliau menganggapku pembantu. Saat aku pergi, beliau memanggilku dengan sebutan nak. Perubahan itu bukan cinta, itu adalah refleks untuk bertahan hidup. Aku mengirim pesan pada Mas Rian. Minta beliau berdiri, jaga ketertiban lobi. Aku akan turun. Tapi hanya sebentar. Aku melangkah keluar dari lift. Aku berjalan lurus, berhenti dengan jarak yang cukup dari Ibu Santi. Melihatku, ia menangis lebih keras, mencoba meraih ujung bajuku. Aku mundur setengah langkah, suaraku tenang. Berdiri, Bu. Ini tempat kerja. Ibu Santi terisak. Nak, Ibu menderita. Ibu tahu Ibu salah, Ibu minta maaf. Aku menatapnya. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ibu meminta maaf karena menderita, atau karena tidak punya sandaran lagi? Malam itu, saat ibu melihat suamiku menamparku, saat ibu menyemburkan sop ke lantai, apa ibu menganggapku manusia? Ibu Santi terdiam. Air matanya masih mengalir, tapi tatapannya goyah, seperti ditarik kembali ke adegan yang ingin ia lupakan. Aku melanjutkan dengan nada yang sama. Aku rutin memberimu uang, menjaga harga diri Bagas. Sebagai balasannya, aku mendapat tamparan dan kata, pergi. Aku tidak punya utang apa-apa lagi padamu. Ibu Santi tergagap, tapi bakti seorang menantu. Aku menatap lurus. Bakti seorang menantu bukanlah alasan untuk menghina martabat orang lain. Selesai bicara, aku mengangguk pada Mas Rian dan petugas keamanan. Tolong bantu ibu ini keluar, jangan biarkan beliau duduk di lantai. Aku berbalik, tidak memperpanjang. Saat pintu lift tertutup, aku menghela napas panjang. Bukan lega karena menang, tapi karena aku tidak membiarkan diriku tergelincir ke kebiasaan lama, luluh karena air mata, lalu kembali menanggung beban yang bukan milik. Saat menerima surat panggilan mediasi, aku tidak lagi merasa gugup. Aku hanya merasa ini adalah hal yang wajar, sesuatu yang harus diselesaikan. Aku mengenakan pakaian sederhana, rambutku diikat rapi, hanya membawa satu map berisi berkas. Ruang mediasi tidak luas. Bagas datang lebih dulu. Ia duduk tegak, mencoba terlihat tenang, tapi tangannya terus mengepal dan melemas. Ibu Santi dan Rani menunggu di luar koridor. Saat aku masuk, Bagas berdiri. Matanya menatapku sekilas. Mediator membuka sesi. Hari ini kita berkumpul untuk membahas perceraian dan masalah terkait aset dan kewajiban finansial. Bagas langsung bicara. Kami tidak punya anak. Soal aset, saya menuntut pembagian rumah di BSD. Saya punya kontribusi selama masa pernikahan. Aku menatap Bagas, tidak terkejut. Ia ingin menarik rumah itu ke sisinya untuk menyelamatkan sisa harga dirinya. Mas Rian membuka map, mengenai rumah, ini adalah aset pribadi Ibu Saraswati, hadiah sebelum pernikahan, atas nama tunggal beliau, dengan akta hibah yang sah. Bagas mengerutkan kening. Tapi saya suaminya, saya tinggal di sana, ikut mengelola. Mediator menatap Bagas. Status tinggal tidak menimbulkan hak kepemilikan jika aset tersebut sudah ditetapkan sebagai aset pribadi dengan dokumen yang lengkap. Bagas menoleh padaku. Kamu tegas sekali, Saras? Kamu mau aku jadi gelandangan? Aku menjawab pelan dan jelas. Kamu yang lebih dulu mengusirku ke jalan. Kalimat itu membuat ruangan hening. Bagas mengubah taktik, mencoba menggunakan emosi. Saras, kita hidup bersama. Kamu tidak bisa menyangkal kontribusiku. Aku bekerja, aku mengurus perusahaan, itu juga untuk keluarga. Mas Rian tidak berdebat, ia mengeluarkan setumpuk kertas lagi. Ini adalah bukti transfer rutin dari Ibu Saras untuk biaya hidup keluarga. Selain itu, kami juga punya bukti KDRT. Bagas melompat setengah berdiri. Bukti apa? Mas Rian memutar laptopnya, menunjukkan rekaman kamera kepada mediator. Aku tidak melihatnya lagi. Tapi aku melihat wajah Bagas memucat. Mediator mengingatkan Bagas,
bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor yang memberatkan. Bagas tergagap. Waktu itu saya emosi. Saya minta maaf. Soal aset. Mas Rian meletakkan satu berkas lagi. Selain KDRT, kami juga memiliki bukti perselingkuhan Pak Bagas. Kali ini Bagas tidak lagi menatapku. Ia menunduk, melihat meja seolah melihat retakan yang tidak bisa diperbaiki. Mediator beralih ke kewajiban finansial. Apakah ada utang bersama? Bagas berkata cepat, tidak. Utang itu utang perusahaanku, tidak ada hubungannya dengan Saras. Mas Rian dengan tenang berkata, masalah yang perlu diperjelas adalah kapan utang itu timbul, tujuannya, dan apakah digunakan untuk kebutuhan keluarga. Jika Pak Bagas menuntut pembagian harta bersama, maka kita juga harus mempertimbangkan kewajiban bersama. Aku melihat Bagas terkejut. Ia mungkin bisa mencoba merebut rumah, tapi ia paling takut menyeretku ke dalam tumpukan utang yang ia ciptakan. Mediator bertanya pada Bagas, apakah Anda menuntut penetapan kewajiban bersama? Bagas menelan ludah. Saya tidak menuntut. Mas Rian menatap lurus. Jika Pak Bagas tetap menuntut pembagian rumah, kami berhak meminta pengadilan memeriksa seluruh kewajiban finansial selama masa pernikahan, termasuk utang dan dokumen terkait. Bagas langsung mengibaskan tangan. Suaranya panik. Tidak. Saya menarik tuntutan pembagian rumah. Sebuah kalimat yang diucapkan lebih cepat daripada saat ia pernah menyuruhku meminta maaf pada ibunya. Aku paham, bagi Bagas, kehilangan rumah berarti kehilangan muka, tapi terjerat utang berarti kehilangan nyawa. Saat ini, ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Mediator mencatat, Pak Bagas menarik tuntutan. Kedua belah pihak setuju untuk bercerai. Tidak ada anak, tidak ada sengketa aset, kewajiban finansial ditanggung masing-masing. Aku duduk diam mendengarkan setiap kata. Saat menandatangani berita acara, tangan Bagas gemetar. Aku menandatanganinya dengan cepat. Keluar dari gedung pengadilan, angin dingin menerpa wajahku, tapi aku justru merasa lebih mudah bernapas. Ada hal-hal yang harus diletakkan di atas meja terang benderang agar bisa selesai. Jika terus disembunyikan di dapur, di kamar tidur, dalam kesabaran yang dipaksakan, ia akan membusuk diam-diam dan menyebarkan baunya seumur hidup. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku angkuh, tapi karena aku paham, menoleh ke belakang tidak akan membuat masa lalu menjadi lebih baik, hanya akan memperlambat masa kini. Setelah mediasi, aku mengira segalanya akan mereda. Tapi hidup tidak berhenti di tanda tangan. Seminggu kemudian, Mas Rian menemuiku di kantor, meletakkan setumpuk kertas tipis yang terasa berat. Ia berkata pelan, data di USB ini cukup untuk menjadi dasar penyelidikan pihak berwajib. Aku menatap berkas itu. Hatiku tidak senang, tidak juga takut. Aku hanya melihat dengan jelas, Bagas telah membuka pintu kejatuhannya sendiri. Dulu kupikir perselingkuhan adalah luka terdalam, tapi tidak. Yang benar-benar menghancurkan adalah saat orang yang kau percaya tidak hanya mengkhianati perasaanmu, tapi juga mengkhianati prinsip hidup. Saat Bagas dipanggil untuk pemeriksaan, ia meneleponku. Suaranya tidak lagi memerintah, hanya serak. Saras, bisakah kamu membantuku? Aku hanya bertanya satu kalimat. Kamu mau aku bantu apa? Bagas diam, karena ia tahu, aku tidak bisa membantu sesuatu yang tidak kulakukan, dan lebih tidak pantas lagi menutupi kesalahan yang sengaja ia perbuat. Aku hanya menjawab, tanggung jawablah atas perbuatanmu. Aku tidak akan ikut campur. Telepon ditutup. Mungkin Bagas marah, mungkin putus asa. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Tidak lama setelah itu, berita tentang PT Cipta Perkasa menyebar. Mitra bisnis menghindar, bank memperketat, penagih utang datang ke penginapan. Ibu Santi, yang dulu duduk di ruang tamu mewah, sekarang mendengar ketukan pintu saja sudah terlonjak ketakutan. Saat penagih utang datang, Ibu Santi berlari-larian memeluk tas, sementara Rani menangis menyalahkan nasib. Nasib tidak salah. Nasib hanya adil dengan caranya sendiri. Siapapun yang hidup di atas punggung orang lain, saat orang itu berdiri tegak, ia akan jatuh. Saat Bagas ditahan, Ibu Santi pingsan di koridor. Bukan lagi akting berlutut,
tapi benar-benar jatuh. Rani memeluk ibunya, meneriakkan nama kakaknya. Tapi teriakannya tidak bisa membawa Bagas kembali. Aku tidak datang untuk melihat. Tidak memaafkan bukan berarti harus berdiri menonton orang lain membayar harga. Aku hanya butuh satu hal. Aku sudah bebas dari lingkaran kekerasan dan penghinaan itu. Ibu Santi dan Rani akhirnya tidak sanggup lagi bertahan di Jakarta. Terlilit utang, mereka akhirnya pulang kampung, ke sebuah rumah papan tua yang atapnya bocor dan lantainya lembab. Di kampung, kabar menyebar cepat. Dulu pamer kekayaan. Sekarang pulang dengan tangan hampa. Ibu Santi bekerja mencuci piring di warung makan. Rani bekerja di pabrik garmen, seharian berdiri di depan mesin. Keduanya terus-menerus bertengkar karena lelah, karena lapar, karena menyesali masa lalu, dan karena tidak ada yang mau mengakui kesalahan. Sedangkan aku, setelah bercerai, aku tetap bekerja, tetap rapat, tetap menandatangani dokumen seperti biasa. Seseorang pernah bertanya, "Apa kamu tidak menyesal?" Aku hanya tersenyum. Menyesal karena meninggalkan tempat yang menyakitiku? Tidak, aku hanya menyesal satu hal. Aku menyesal telah diam terlalu lama. Sampai orang mengira diam itu lemah. 3 tahun kemudian, aku berdiri di balkon sebuah apartemen yang menghadap ke laut di Bali. Langit biru, angin terasa asin, ombak berdebur teratur seperti napas. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil untuk mendukung wanita memulai usaha. Uang yang dulu rutin ku transfer setiap bulan, sekarang aku salurkan ke tempat yang tepat. Aku ingin uang itu menopang orang-orang yang pantas. Orang-orang yang butuh bantuan untuk berdiri, bukan orang-orang yang menggunakan moralitas untuk menekan orang lain.